Bagus sekali, air 1000 bunga akhirnya berhasil dimurnikan. Akhirnya kutangkap kau. Kakak, kakak, kau hebat sekali. Burung dewa ini tidak mudah ditangkap. Gampang. Tapi jika kakek guru tahu, aku akan dimarahi lagi. Ayo kita panggang saja. Aku ingin makan burung panggang. Ayo. Guru, makan malam sudah siap? Dong Nan si Bei keempat anak kecil ini. Jangan-jangan mereka membuat masalah lagi di suatu tempat. Guru, aku akan segera menangkap mereka kembali. Tunggu Zixia. Sejak kau melahirkan Dong Nancy dan Bei, keempat dewa kecil ini, burung dan binatang buas yang kupelihara, bunga dan tanaman langka, hampir punah karena mereka. Kasihanilah gurumu ini. Cepatlah turun gunung dan carikan mereka sekolah taman kanak. Biarkan mereka bersekolah. Sekolah taman kanak? Ya, sekarang anak-anak di bawah gunung, semuanya masuk sekolah TK pada usia 3 tahun. Kau pasti tidak ingin keempat bayi kecilmu ini menjadi buta huruf, kan? Guru, aku akan segera turun gunung untuk mencari TK. Ibu, aku ikut denganmu turun gunung. Baiklah, aku akan berkemas. Xiaoxi, bukankah kau selalu ingin tahu seperti apa rupa ayahmu? Kakek guru berdasarkan penampilan keempat saudaramu menyimpulkan bahwa ayahmu seharusnya terlihat seperti ini. Turunlah dan cari ayahmu dengan baik. Terima kasih, kakek guru. Aku pasti akan menemukan ayah. Bagus, 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 bagus. Hilang? Benarkah hilang? Tato yang telah mengganggu aku selama 5 tahun, akhirnya menghilang. Dokter Zhang, keterampilan medis Anda memang luar biasa. Tuan Feng, Anda terlalu memuji. Hanya menghilangkan tato kecil bukan masalah besar. Tato, kenapa muncul lagi? Bagaimana bisa begini? Ini bukan tato. Ini adalah tanda. Apa maksudnya? Aku ditandai seseorang? Ya, tanda ini hanya orang yang menandaimu yang bisa menghilangkannya. Tanda ini 5 tahun yang lalu, setelah tidur dengan wanita asing itu, baru muncul. Mungkinkah wanita itu yang menandaiku? Siapa kau? Jangan bicara, aku akan memberikan kompensasi. Pasti wanita sialan itu yang memberiku tanda ini. Tuan Feng, maksud Anda wanita dari 5 tahun yang lalu? Ya, dia. Dia meninggalkan tanda Xia di tubuhku. Apakah karena nama keluarganya Xia? Segera kirim orang untuk menyelidikinya. Baik. Halo Nona Shen, taman kanak-kanak kami sudah berdiri selama 20 tahun lebih. Sekarang saya akan mengajak kalian berkeliling. Baik. Ayo. Ayah, aku menemukanmu. Achen, apa kau sudah menjadi seorang ayah? Hei bocah, jangan sembarangan mengaku punya ayah. Aku bukan ayahmu. Bu, ayo kita masuk. Kau memang ayahku. Aku tidak akan mudah menyerah. Ayah, tunggu aku. Pagi-pagi begini sudah sial. Kalian berdua, kalau saja salah satu dari kalian memberiku seorang cucu, aku juga tidak akan begini. Bu, pelan-pelan. Gadis kecil itu terlihat sangat manis. Tabib, akhir-akhir ini, aku selalu merasa sakit di sekujur tubuh tanpa alasan. Seperti kerasukan. Apa jangan-jangan aku terkena penyakit parah? Tabib, penyakit apa yang sebenarnya diderita ibuku? Mohon penjelasannya. Nyonya Feng, ini karena terkena aura jahat. Makanya seluruh tubuh terasa sakit. Penyakit ini
tidak bisa disembuhkan. Tapi aku punya jimat keselamatan. Berapa harga jimat ini? Aku beli. Harga aslinya 8.888. Kau menipu nenekku kan? Aku akan menghajarnya. Saya beri Anda diskon 1.888. Dukun palsu. Jimat abal-abal ini, kau berani minta 1.888 dari nenekku? Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Bocah dari mana ini? Berani mengganggu pekerjaanku? Kau tadi memanggil Nyonya Feng. Nenek, Iya, nenekku tidak kerasukan roh jahat. Kalau kau bicara omong kosong lagi, akan kujahit mulutmu. Gadis kecil, kenapa kau selalu muncul? Sudah kubilang, aku bukan ayahmu, ibuku, juga bukan nenekmu. Ayah, aku tahu sulit bagimu untuk menerimaku sekarang. Aku akan memberimu waktu. Nenek, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Nona muda, kau bisa menyembuhkan penyakitku. Ibu, kau baik-baik saja? Gadis kecil, beraninya kau menyakiti ibuku. Kau mau kupukul? Achen, pinggangku sepertinya sudah sembuh. Ibu benar-benar sembuh? Sepertinya sudah sembuh. Gadis kecil ini hebat. Dia menyembuhkan penyakitku dengan satu pukulan. Nona muda, siapa namamu? Nenek, namaku Xiaoxi. Xiaoxi? Apakah ayahmu benar-benar bukan putraku? Achen. Bagus sekali. Xiaoxi, aku akan membawamu pulang. Ayo pergi. Ibu, dia itu penipu. Tunggu aku. Mari, Nona Shen. Lihat, ini area belajar kami, ini area bermain, dan ini kamar mandi. Nona Shen, taman kanak-kanak kami sangat bagus. Anda bisa menitipkan anak Anda di sini dengan tenang. Kalau begitu, aku akan bertanya pada putriku. Di mana putriku? Sudah sampai di rumah. Rumah ayah besar sekali. Nanti kakak dan adik akan dijemput ke sini. Cukup untuk kita semua tinggal. Ibu, aku menemukan ayah. Sayang, apa kau ditipu? Cepat kirimkan lokasimu ke ibu akan menjemputmu. Xiaoxi, apakah ibumu akan datang? Iya, Nek. Tunggu ibu datang. Kalian akan tahu kalau aku tidak berbohong. Baiklah, kalau kau cucuku. Nenek pasti sangat senang. Nyonya, Xiaoxi sangat mirip dengan tuan muda kedua. Tidak perlu tes DNA, jelas dia anak keluarga Feng. Masa sih? Aku tidak pernah meninggalkan benih di luar. Anaknya sudah datang, kau masih tidak mengakuinya? Usiamu juga tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk berkeluarga. Kakak saja belum berkeluarga, kenapa aku harus terburu-buru? Oh, kau mengingatkanku. Aku akan menelepon kakakmu, menyuruhnya segera pulang. Ayu, adikmu punya kabar gembira. Apa maksudnya? Dia hamil? Hush, hush, hush. Apa yang kau bicarakan? Ini anak adikmu? Sudah datang mencarinya? Cepatlah pulang. Baik. Seharusnya di sini. Ibu. Nona kecil. Sayang, ayah yang kau maksud apakah pria itu? Iya, Bu. Aku sudah lama lupa pria itu seperti apa, tapi aku memberinya tanda. Cukup dengan melihat apakah ada tanda di lengannya, bisa dikonfirmasi apakah dia pria itu atau bukan. Penipu, aku bahkan tidak mengenalmu. Jangan harap kau bisa mengandalkanku. Tidak ada tanda di lengannya. Dia bukan ayah anakku.
Xiaoxi, kau salah orang. Sama sekali tidak ada tanda yang ibu tinggalkan di lengannya. Dasar perempuan mesum. Kau berani-beraninya melepas bajuku di siang bolong. Beraninya kau. Ada apa ribut-ribut? Apakah kau Ibu Xiaoxi? Aduh, kau cantik sekali. Silakan masuk. Nyonya, tidak perlu. Putra Anda bukan ayah putri saya. Tapi putrimu dan putraku sangat mirip. Bagaimana kalau mereka melakukan tes DNA? Tidak perlu. Kami ada urusan, jadi kami permisi dulu. Nenek, apakah nenek punya putra lain? Ya, aku punya putra sulung. Dia akan segera pulang. Ibu, kita tunggu sebentar lagi. Kalau putra sulung nenek adalah ayahku, Bu, ibu dan anak ini jelas-jelas penipu. Kakakku sama sekali tidak menyukai perempuan. Bagaimana mungkin dia punya anak di luar? Jangan sampai ibu tertipu oleh mereka. Ya, benar juga. Sekarang kau sudah menyerahkan, ayo pergi. Xiaoxi, kita turun gunung untuk mencari sekolah TK, bukan untuk mencari ayah. Bagaimana bisa kau meninggalkan ibu begitu saja? ibu mencari sekolah TK dan mencari ayah tidak bertentangan. Kakek guru memberiku sebuah lukisan ayah. Aku mencarinya berdasarkan lukisan itu. Guru menyuruh Xiaoxi turun gunung untuk mencari ayah. Apa dia ingin mengusir keluarga kita berlima dari gunung? Kakek guru menggambarnya asal-asalan. Kau juga percaya? Ibu, apa ibu benar-benar tidak ingat seperti apa rupa ayah? Kau tahu, ibu sulit membedakan wajah. Selain kalian berempat, orang lain di mata ibu terlihat hampir sama. Tapi ibu juga sering tidak bisa membedakan kami berempat dan anak-anak lainnya. Kalau tidak, ibu juga tidak akan menandai lengan kami berempat. Meskipun ibu sulit membedakan wajah, tapi ibu bisa mengenali suara kalian. Hari ini sudah terlambat, besok ibu akan membawamu melihat sekolah TK. Kita lihat beberapa pilih yang terbaik. Baik, Ayu sudah pulang. Lapar, makan sesuatu. Ayo. Ibu, bukankah ibu bilang anak Achen datang mencarimu? Mana anaknya? Aduh, ternyata salah paham. Anak itu, dia salah orang. Salah paham apa? Kurasa dia penipu kecil. Kalau begitu, kalau tidak ada apa-apa aku pergi dulu. Kau sudah pulang, makan malam saja di rumah. Aku akan menjawab telepon. Tuan Feng, wanita yang Anda minta saya cari 5 tahun lalu, saya sudah menemukannya. Saya sekarang di hotel. Anda cepat kemarilah. Baik. wah. Ibu, indah sekali di sini. Ibu sudah tinggal di sini 5 tahun yang lalu. Hari ini kita juga tinggal di sini. Baik. Halo, aku ingin check-in. Tuan Feng, ini adalah daftar tamu hotel. Pada malam Anda diberi obat 5 tahun lalu, ada seorang wanita bermarga Xia bernama Xialan. Di atasnya, Mungkinkah wanita itu dia 5 tahun yang lalu? Paman itu tampan sekali. Tuan Feng, ini adalah informasi Xialan. Silakan lihat. Paman, kau sedikit mirip dengan ayahku. Hari ini adik laki-lakiku bertemu penipu kecil dan salah mengira dia sebagai ayahnya. Bagaimana aku juga bertemu dengannya? Mungkinkah keluarga Feng kita menemukan sarang penipu kecil? Nah, aku hitung sampai 3. Jika kau tidak pergi, aku tidak akan sopan. Paman, kau galak sekali. Sayang, kenapa kau lari-lari ketika ibu tidak mengawasimu? Ibu, bagaimana bisa ada namamu di kertas ini?
Apa? Apa? Anak kecil, siapa nama ibumu? Ibuku bernama Shenzisia. Ini 5 tahun yang lalu, saat aku menginap di hotel ini. Informasi pendaftaran. Mengapa pria ini menyelidiki ini? Nona Shen, ini barangku. Anda memeriksa informasi menginap 5 tahun yang lalu. Untuk apa? Aku sedang mencari seseorang, tapi sudah ketemu. Daftar ini tidak berguna lagi. Xiaoxi, ayo kita pergi. Paman tampan ini memang galak, tapi dia sangat mirip dengan kakak laki-laki. Mungkinkah dia ayahku? Xiaoxi, ibu mau mandi. Kau tetap di kamar. Jangan lari-lari. Dengar tidak? Bu, cepat mandi sana. Aku pasti tidak akan lari-lari. Nona Shen, kau sudah sampai. Aku akan menjemputmu di bawah. Ibu membuat tanda di lengan ayah. Aku hanya perlu melihat apakah ada tanda di lengan paman tampan. Maka aku akan tahu apakah dia ayahku atau bukan. Kau benar-benar ayahku, Kenapa kau berkata begitu? karena di lenganku juga. Tuan Feng, Nona Xia datang. Nak, kenapa kau di sini? Ini bukan tempat untukmu. Kau dari kamar mana? Kuantar kau kembali. Tante, untuk apa datang ke sini larut malam? Tuan Feng yang menjemputku ke sini. Nak, sebaiknya kau cepat pulang. Kalau tidak, keluargamu akan mengkhawatirkanmu. Tidak kusangka ayah bajingan. Aku tidak mengakuinya. Tuan Feng, 5 tahun yang lalu, memang aku salah kamar dan berhubungan denganmu. Benarkah? Lalu tanda di bahuku, apa kau yang membuatnya? Ini Bagaimana? Kau tidak mengenali tanda ini? bukan. Kau memanggilku ke sini hanya untuk tanda ini? Ya, aku ingin menghapus tanda ini. Oh, dan juga, kau membantuku 5 tahun yang lalu. Aku bilang akan memberikan kompensasi padamu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin menjadi istrimu. Ibu, maaf. Ada apa, sayang? Aku seharusnya tidak pergi menemui ayah tanpa sepengetahuan ibu. Sayang, ibu tidak menyalahkanmu. Kau ingin tahu siapa ayahmu, itu wajar. Terkadang ibu juga ingin tahu siapa dia sebenarnya. Tapi di antara lautan manusia, kita mungkin tidak akan menemukannya. Bu, kita tidak perlu mencarinya. Anggap saja dia sudah meninggal. Baik. Ayah, bagaimana ini? Feng Yu salah orang. Dia mengira aku wanita 5 tahun lalu yang berhubungan dengannya. Ini seharusnya hal yang baik. Tapi, dia memintaku untuk menghilangkan tanda di lengannya. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Panik apa? Karena dia salah orang, maka kita biarkan dia salah selamanya. Pergi ke perusahaannya cari dia. Cari cara agar dia meminum obat ini. Selama kalian sudah menikah, apa kau takut dia tidak menikahimu? Ayah, obat apa ini? Ini terbuat dari bunga racun 7 daun. Racun. Sebentar lagi, taburkan bubuk obat ini ke kue, berikan pada Feng Yu. Dia akan menurutimu. Baik, aku akan menemuinya sekarang. Bu, apa kita sudah hampir sampai di TK? Sebentar lagi di depan sana. Ini aroma bunga racun 7 daun. Untuk apa wanita itu membawa racun? Paman itu sepertinya asisten ayah. Apa wanita itu ingin mencelakai ayah? Sayang, kau sedang melihat apa?
Ayo kita ke TK. Wanita jahat itu pasti ingin mencelakai ayah. Meskipun ayah brengsek, aku tidak bisa melihatnya diganggu orang lain. Ayu, ini kue yang kubuat khusus untukmu. Cobalah. Sialan. Kapan kau akan menghilangkan tanda di lenganku? Tanda di lenganku? Setelah kau resmi mengumumkan, aku tunanganmu. Aku akan menghilangkannya untukmu. Ini kubuat sendiri. Enak sekali. Cobalah. Biar aku saja. Makanya pelan-pelan jangan sampai tersedak. Ayah, jangan makan makanan yang diberikannya. Kau lagi, anak kecil. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Perempuan jahat, ada bau bunga racun 7 daun. Apa kau meracuni ayahku? Bagaimana dia tahu tentang bunga racun 7 daun? Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak tahu. Apa itu bunga racun 7 daun? Aku tidak bicara omong kosong. Bunga racun 7 daun tumbuh di pegunungan. Orang biasa tidak akan pernah menemukannya. Kau memiliki bau bunga racun 7 daun, berarti kau telah menyentuh racun ini. Apa? Kue ini beracun. Ayah, biarkan aku mencium kuenya. Ayu, jangan percaya padanya. Dia bukan putrimu. Dia terus memanggilmu ayah. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Pengawal, usir dia sekarang. Lepaskan aku bukan penipu. Ayah, tolong aku. Ayu, kau baik-baik saja. Sepertinya obatnya sudah bereaksi. Tuan Feng, dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Kalian cepat keluar. Ayah, aku bukan penipu. Wanita jahat itu yang meracunimu. Aku bisa menolongmu menawar racunnya. Dasar perempuan jahat. Siapa yang mengutusmu? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. Dasar perempuan jahat, kau menindas anak kecil. Kau akan menerima balasannya. Balasan? Kau pikir kau siapa? Hari ini meskipun aku membunuhmu, tidak akan ada yang berani mengatakan apapun. Ayu, kau baik-baik saja? Aku tahu sekarang kau sangat menderita. Bersabarlah, nanti aku akan membantumu. Pengawal, cepat bawa penipu kecil ini. Keluar dari sini. Apakah kau benar-benar ayahku? Kenapa kau bilang begitu? Karena di lenganku juga ada. Hentikan. Berhenti. Ayu. Tuan Feng, pelan-pelan. Ayahku keracunan. Baringkan dia di sofa, aku akan menawar racunnya. Anak liar yang tidak jelas asal-usulnya ini. Apa benar-benar bisa menawar racun? Kurasa, orang yang meracuni Ayu adalah kau. Kau pikir dengan begini kau bisa menempel pada keluarga Feng? Mimpi. Nona Shen, TK kami khusus untuk anak-anak karyawan, Feng Group, tidak dibuka untuk umum. Jika kau ingin anakmu bersekolah di TK kami, kau harus menjadi karyawan Feng Group. Merepotkan sekali. Nona Shen, aku melihat putrimu lari ke Feng Group. Apa? Dia kabur lagi? Kau sudah lihat pengumuman perusahaan? Tuan Feng akan bertunangan dengan putri Xia Group Xialan. Wanita itu memang licik, bisa mendapatkan bos kita. Nona Xia adalah putri dari keluarga terpandang. Mereka berdua memang cocok. Ayah, ini air bunga 100 kelopak. Bisa menawar 100 macam racun. Nona Xia, tolong jaga sikap Anda. Ayah, tutup mata dan istirahatlah sebentar. Ada racun di dalam tubuh ayah, sebentar lagi akan sembuh. Xiaoxi. Ibu? Xiaoxi, kenapa kau berkeliaran lagi? Kalau kau begini lagi, ibu tidak akan mengajakmu keluar lagi. Ibu, maafkan aku. Ayah keracunan. Aku tidak bisa meninggalkannya. Maksudmu dia ayahmu? Ibu, di lengannya ada tanda yang ibu tinggalkan. Dia ayahku. Feng Yu, kau baik-baik saja? Tak disangka pria ini adalah
ayah kandung anakku. Karena dia sudah punya tunangan, lebih baik aku pergi saja. Zixia, berhenti. Tuan Feng, ada perlu apa? Putrimu memanggilku ayah. Kenapa? Tuan Feng, putriku masih kecil dan suka bicara sembarangan. Dia bahkan memanggil pria tampan yang dilihatnya di jalan ayah. Benarkah? Ya, Ayu, karena ini hanya kesalahpahaman, biarkan mereka pergi. Aku rasa ini bukan kesalahpahaman. Aku melihat tanda di lengan putrimu, persis sama dengan yang ada di lenganku. Sama persis. tanda apa? Aku tidak tahu. Apakah yang kau maksud ini? Apakah ini bekas luka vaksinasi putriku saat dia masih kecil? Bukan lengan ini yang kumaksud. Tuan Feng, meskipun putriku masih kecil, dia bukan orang yang bisa kau lihat seenaknya, karena kau orang asing. Apa maksudmu? Aku hanya ingin melihat lengannya. Jika aku menunjukkannya padamu, apakah kau akan berhenti mengganggunya? Kapan aku mengganggunya? Dan dia juga melihatku tadi malam. Xiaoxi, apakah paman ini mengatakan yang sebenarnya? Maafkan aku, Ibu. Xiaoxi tahu aku salah. Kau tahu kau salah. Jika kau berani macam-macam lagi, Mama akan mengirimmu kembali ke gunung. Tunggu, Nona Shen. Sebelum kau mengirimnya pergi, aku perlu memastikan satu hal, yaitu apakah dia putriku atau bukan. Bagaimana bisa begini? Aku tadi jelas-jelas di sini, melihat tanda yang sama denganku. Kau salah lihat di lengan putriku. Sama sekali tidak ada tanda yang kau bicarakan. Untungnya aku sudah menghilangkan tanda putriku sebelumnya. Tuan Feng, karena ini hanya kesalahpahaman, kami permisi dulu. Ibu dan anak ini benar-benar menarik. Hei, mereka pikir ini tempat apa? Kalian pikir bisa datang dan pergi, sesuka hati kalian? Ayu, jangan marah lagi. Kurasa mereka berdua memang sedikit tidak waras. Abaikan saja mereka. Sialan, jujur padaku, kue yang kau berikan padaku tadi, apakah ada masalah? Ayu, aku bersumpah, aku benar-benar tidak meracunimu. Jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksakan kue-kue itu. Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk memeriksanya sekarang. Jika kue ini beracun, maka pertunangan kita batal. Baik. Ibu, kenapa Ibu tidak mengaku pada ayah? Tidakkah kau lihat dia punya pacar? Ibu tidak mau jadi orang ketiga. Ibu, ayah buta ya? Kenapa menikah dengan perempuan jahat? Tidak pernah dengar ada pepatah wanita nakal pria suka. Sayang, kau masih kecil jadi belum mengerti. Baiklah, kalau begitu kita ke TK saja. Sayang, TK sebelumnya tidak bisa dimasuki lagi. TK itu milik grup Feng. Hanya anak dari karyawan internal yang bisa masuk. Kalau begitu kita lihat TK lain saja. Baik. Tuan Feng, kue sudah dibawa untuk diperiksa. Hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Baik. Selidiki Shen Zixia dan putrinya, kenapa mereka datang ke grup hari ini? Ini sudah saya selidiki. Dia datang ke TK di bawah grup kami untuk menanyakan tentang sekolah putrinya. Dia bukan karyawan grup. Seharusnya dia tidak memenuhi syarat. Benar? Beri dia kualifikasi. Hah? Kenapa? Tadi saya curiga putrinya adalah anakku. Tatapannya menghindar, sangat gugup. Aku curiga dia menyembunyikan sesuatu. Bos, apa kau terlalu banyak berpikir? Jika anaknya adalah anak Anda, mengapa dia menyangkal? Lagi pula seperti Anda seorang miliarder, ibarat sepotong daging yang lezat, siapa yang tidak ingin menggigitnya? Kenapa banyak bicara? Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Baik-baik, aku akan segera pergi. Halo, Nona Shen, TK kami memiliki 1 slot kosong lagi. Jika Anda ingin mengirim anak Anda ke sekolah di sini, Anda bisa mendaftar kapan saja. Apa? 1 slot kosong lagi? Kurasa itu tidak cukup. Apa yang Anda katakan? Apa yang tidak cukup? Kepala sekolah 1 slot kosong mungkin tidak cukup karena aku punya 4 anak. Apa? Shen Zixia punya 4 anak? Astaga,
Kenapa bisa dia punya anak banyak banget? Asisten Zhang, sekarang bagaimana ini? Apa kita kasih dia 4 slot? Tunggu sebentar. Aku tanya Tuan Feng dulu. Bu, hubungan aku dan Sialan belum sampai ke tahap itu. Makanya aku belum memberitahu ibu. Aku sudah lihat pengumuman dari perusahaanmu. Seluruh dunia tahu kau punya tunangan. Hanya aku yang tidak tahu. Apa kau masih menganggap aku ibumu? Alasan aku mengeluarkan pengumuman itu, karena Aku tidak peduli. Akhir pekan ini, kau bawa dia keluar. Kita makan malam bersama. Bos, Anda baik-baik saja? pergi. Aduh, astaga. Tuan Feng kenapa jadi menakutkan begini ya? Soal sekolah anak Shen Zixia, lebih baik aku tidak merepotkan beliau. Karena beliau sudah mengizinkan anak Shen Zixia bersekolah, mau 1 atau 4, semua harus diterima. Kepala sekolah Zhou berikan Shen Zixia 4 slot. Apa? Memberi aku 4 slot? Kepala sekolah Zhou, bukankah Anda bilang tidak bisa? Kenapa tiba-tiba bisa? Begini TK, kami penerimaan muridnya belum penuh semester ini. Jadi persyaratannya dilonggarkan. Oh, begitu. Kalau begitu, minggu depan aku akan bawa mereka untuk mendaftar. Sayang, nanti kita sewa rumah ya. Ibu akan menjemput kakak dan adikmu turun dari gunung. Minggu depan kalian berempat sekolah bersama. Asik. Aduh, ibumu turun gunung untuk mencari TK. Tidak tahu apakah sudah ketemu atau belum. Bahkan tidak menelpon kembali. Guru, aku kembali. Aduh, hahaha. Muridku tersayang, guru sangat merindukan kalian. Xiaoxi kangen kakek guru tidak? Yeay, kakak menang. Kakak menang. Kakek guru kalah. Kakek Lihatlah guru kalian kalah. anak-anak ini. Setiap hari di rumah mengganggu aku. Aku sangat khawatir, benar-benar sekelompok anak nakal. Setelah besar nanti, belum tahu apakah bisa menemukan istri atau tidak. Hahaha. Guru, aku sudah menemukan sekolah untuk mereka. Minggu depan akan aku antar mereka ke sekolah. Wah, itu bagus sekali. Kau cepat masak. Malam ini kita harus makan besar. Kita rayakan dengan meriah. Baik. Hei, Xiaoxi. Kenapa kurusan? Apa makanannya tidak enak di bawah gunung? Adik, ada apa? Siapa yang mengganggumu? Kakak, jangan menangis. Siapa yang mengganggumu? Aku akan menyuruh kakak untuk menghajar mereka. Aku menemukan ayah. Itu bagus sekali. Siapa menabur angin akan menuai badai. Nantinya, kalian pergilah menyusahkan ayah kandung kalian. Tapi ayah akan menikah dengan wanita jahat. Wanita jahat itu juga menggangguku. Dia mencubitku seperti ini dengan tangannya. Kurang ajar. Orang-orang di bawah gunung ini begitu jahat. Mereka bahkan berani menggertak gadis kecil. Adik, tunggu sampai kita turun gunung. Beritahu kakak, siapa yang mengganggumu, kita akan memberinya pelajaran. Betul, memberinya pelajaran. Lan-Lan, kau tidak perlu khawatir. Meskipun Feng Yu mengetahui kalau kue itu beracun tidak masalah. Bunga 7 daun hanya bisa membingungkan pikiran orang, tidak mematikan. Jika dia tahu kue itu beracun, dia akan membatalkan pertunangan denganku. Aku tidak ingin pertunanganku dibatalkan. Halo, Ayu. Sialan, hasil pemeriksaan sudah keluar. Dokter menemukan kandungan bunga 7 daun di dalam kue. Apalagi yang ingin kau katakan? Ayu, dengarkan penjelasanku. Aku sebelumnya tidak tahu kalau bunga 7 daun itu beracun. Pembantu di rumahku memberitahuku kalau bunga ini menambah aroma. Kami selalu menganggapnya sebagai bumbu. Kau yakin? Ayu, kau adalah tunanganku. Bagaimana aku berani membohongimu? Dan bagaimana aku bisa menyakitimu? Dokter memang bilang tidak fatal. Ayu, sekarang aku tahu bunga ini beracun. Aku pasti tidak akan menggunakannya lagi. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku tidak peduli. Akhir pekan ini kau ajak dia keluar. Kita makan malam bersama. Baik. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Akhir pekan ini kita makan malam bersama. Ibuku ingin bertemu denganmu. Baiklah, sampai jumpa akhir pekan ini. Atur saja. Sabtu ini ibu ingin bertemu dengan Sialan. Tunggu.
Apakah Putri Shen Xixia sudah bersekolah? Anak itu seharusnya masuk sekolah minggu depan. Bagus. Tuan Feng, Anda bahkan akan membawa Nona Xia untuk bertemu orang tua Anda. Mengapa Anda masih memikirkan Shen Xixia? Meskipun Shen Xixia sedikit lebih cantik dari Nona Xia, tapi bagaimanapun dia sudah punya anak, dan dia juga... Putri Shen Xixia telah menyelamatkanku. Apa salahnya aku memperhatikan mereka? Oh, aku juga tidak menyangka anak sekecil itu bisa menawar racun. Aku tidak suka berhutang budi. Bukankah Shen Xixia tidak punya pekerjaan? Atur saja. Rekrut dia ke perusahaan. Dengan begitu anaknya bebas biaya sekolah. Baiklah. Aku akan bertanya padanya, lihat apakah dia mau. Sayang, kita tinggal di sini dulu. Tunggu sampai ibu menghasilkan uang. Kita akan pindah ke rumah yang lebih besar. Ibu, kita juga bisa tinggal di rumah kecil. Lagi pula keluarga kita tidak punya banyak uang. Ya, Ibu. Ibu terlalu lelah membesarkan kita berempat sendirian. Aku harus makan lebih sedikit di masa depan. Kalau tidak, keluarga kita akan semakin miskin. Kita hanya bisa kembali ke gunung. Jangan khawatir, ibu akan keluar mencari pekerjaan. Pasti bisa menghidupi kalian. Kalian lihat kamar kalian sendiri dulu. Halo? Nona Shen, saya Zhang Yang, asisten presiden grup Feng. Terakhir kali putrimu menyelamatkan presiden kami. Jadi sebagai imbalannya, presiden ingin memberimu kesempatan kerja. Memberiku kesempatan kerja? Apakah kau bersedia bekerja di grup Feng? Biaya hidup di kota besar, sebaiknya aku menerimanya dulu, dapatkan uang untuk menghidupi anak-anak. Aku bersedia. Nona Shen, apa yang kau bisa lakukan? Aku bisa memasak. Selain memasak, apa lagi yang bisa kau lakukan? Aku juga bisa menjahit pakaian anakku, aku yang buat. Apakah kau punya keahlian lain? Aku juga bisa mencari kayu bakar di gunung dan menangkap ikan di sungai. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku akan menjelaskannya dengan jelas. Menurutmu jika kau datang ke perusahaan, apa peranmu? Selama Anda menggajiku, apapun yang Anda minta aku lakukan, akan aku lakukan. Mulai bekerja minggu depan. Baik. Aduh, sakit sekali. Penyakit lama ini kambuh lagi. Terakhir kali kambuh, dokter kecil yang menyembuhkanku. Aduh, Achen, cepat bawa aku ke dokter kecil. Bu, kau yakin ingin menemui penipu kecil itu? Penipu kecil apa? Dia itu dokter kecil. Baiklah, dokter kecil. Aku akan mengantar Anda. Ayo, aku antar sekarang. Kau yakin ini tempatnya? Yakin. Jangan menakuti anak itu. Xiaoxi, ini nenek. Kalian cepat sembunyi. Cepat. Nenek, kenapa kau di sini? Nenek, kenapa kau datang? Nenek kambuh lagi, Xiaoxi. Nenek ingin kau memeriksanya. Paman, tunggu di luar. Dasar bocah. Apa maksudmu? Kau mengganggu konsentrasiku. Kau. Achen, keluar. Nenek, denyut nadimu tidak berbeda dengan kami. Aduh, tidak ada yang bisa kusembunyikan darimu. Sebelumnya, nenek bermimpi. Setiap hari nenek memimpikanmu. Memimpikan kau adalah cucu kandungku. Oh, nenek, aku baik-baik saja. Hanya kau sendiri di rumah. Ibu sedang wawancara kerja, dia harus mencari uang untuk menghidupiku. Oh. Kenapa ada 4 tas sekolah di rumahmu? Astaga,
Mungkinkah nenek menemukan bahwa ibu melahirkan kembar 4? Aduh, kasihan sekali kau. Sampai dibelikan 4 tas sekolah. Iya, ibu sangat sayang padaku. Untung saja hampir ketahuan. Aduh, nenek temani kau main sebentar lagi ya. Ibu sebentar lagi pulang. Kalau dia lihat aku membukakan pintu untuk orang asing, dia akan memarahiku. Baiklah, dengan tes DNA, kita akan tahu apakah Xiaoxi cucu kandungku atau bukan. Aduh, Nek ngapain? Nenek cabut rambutku, ya? Aduh, maaf ya, tadi ada sesuatu di rambutmu, jadi nenek ambilkan. Sesuatu apa, Nek? Coba aku lihat. Cuma serangga kecil, sudah nenek bunuh? Oh, Nek, kalau nenek tidak ada perlu lagi, lebih baik aku antar nenek keluar. Tidak usah, nenek bisa sendiri. Kau di rumah saja ya, jangan main kemana-mana. Iya. Bu, apa sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Dokter kecil itu memang sehebat itu. Tentu saja, lain kali bicaralah dengan sopan. Dia itu penyelamatku. Baiklah. Kau naik taksi saja pulang. Ibu masih mau jalan-jalan. Ayo, kita ke pusat tes DNA. Adik, tadi nenek kesini ada perlu apa? Dia menjengukku karena dia menyayangiku. Aduh, seandainya ayah bukan pria jahat. Aku sudah menemukan wanita yang mengganggu adik kita. Akhir pekan ini, dia akan berkencan dengan ayah. Kita harus memberinya pelajaran. Iya. Iya. Ayu, maaf, jalanan macet, aku terlambat. Silakan duduk. Halo Tante, namaku Sialan. Aku sudah lama ingin berkunjung Anda. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda hari ini. Hahaha. Hahaha. Calon kakak ipar sedang memperagakan pertunjukan monyet ya. Ayu, apa yang dia lakukan? Sama sekali tidak seperti wanita bangsawan. Memalukan. Hahaha. Kakak, bedak gatalnya cepat sekali bereaksi. Anak siapa ini? Sialan. Aku menambahkan 10 kali lipat dosisnya. Lihat apakah dia berani mengganggu adikku lagi. Sialan, apa yang kau lakukan? Ayu, aku benar-benar tidak tahan. Gatal sekali. Aduh, sungguh memalukan. Kita tidak jadi makan malam di sini. Ayo pergi. Tante, jangan pergi. Ayu. Rencana kita berhasil, ayo pulang. Kalau ketahuan ibu, kita diam-diam kabur begini, pasti kita dimarahi. Gawat. Jangan-jangan ketahuan ayah. Aku perhatikan kalian berdua terus menatapku. Apa kalian kenal aku? Paman, kami tidak kenal Paman. Lalu kenapa kalian menatapku? Paman terlalu percaya diri. Paman kan tidak seganteng kami. Mana mungkin kami melihat Paman? Aku sedang melihat wanita genit yang bergoyang-goyang itu. Kemana wanita itu? Dia sepertinya dibawa pergi orang. Kak, ayo pulang. Hei. Ayu, maaf. Pertemuan hari ini jadi berantakan karena aku. Dokter bilang aku alergi parah. Kalau begitu kau istirahat yang cukup ya. Halo. Sayang, hari ini adalah hari pertama kalian sekolah. Kalian harus mendengarkan kata-kata guru. Jangan mengganggu teman-teman kecil ya. Ibu, tenang saja. Jika orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggunya. Aku akan menjaga adik-adikku. Ibu, hari ini juga hari pertama ibu bekerja. Jangan sampai dibully orang lain ya. Ibu bukan orang yang mudah dibully, tidak akan dibully orang lain. Pergi sana. Ibu sampai jumpa. Sampai jumpa lagi sayang. Zixia, selamat pagi. Asisten Zhang, selamat pagi. Apakah Tuan Feng sudah kembali ke kantor? Dia belum datang. Kalau begitu, tahukah kau dia mempekerjakanku? Berniat untuk menyuruhku melakukan apa? Dia mempekerjakanmu untuk membalas budi. Peranmu adalah agar hati nuraninya merasa tenang. Terus terang, kau hanya menjadi maskot saja? Ibu pergi bekerja dulu ya. Tunggu. Ada apa? Hasil tes DNA-nya mengapa belum dikirimkan? Bu, hari ini Senin, aku masih ada urusan. Kau sesibuk apapun harus menunggu. Kemarilah.
Aku diam-diam melakukan tes DNA untukmu dan Xiaoxi. Melakukan tes DNA. Apa? Hasilnya akan segera keluar. Bagaimana kalau kita lihat hasilnya dulu sebelum kau pergi bekerja? Bu, kenapa ibu melakukan ini? Ibu tidak merasa ini aneh? Apakah Zixia tahu? Dia tidak tahu. Untung dia tidak tahu. Jika dia tahu ibu diam-diam pergi menemui putrinya, dia pasti marah. Aku tidak menyakiti Xiaoxi. Kenapa dia marah? Nyonya, dokumen Anda sudah sampai. Hari ini kita kedatangan 4 murid baru di kelas kita. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Sekarang mari kita minta ke 4 murid baru ini untuk memperkenalkan diri. Xiaoxi, kau duluan. Halo semuanya, namaku Shenxi. Kalian bisa memanggilku Xiaoxi. Xiaoxi benar-benar putriku. Wah, ini sungguh luar biasa. Bukankah aku bilang Xiaoxi mirip dengan anak keluarga kita? Wah, dia benar-benar cucuku. Aduh, ayu, cepat jemput Xiaoxi untukku. Bagaimana mungkin aku punya anak perempuan dengan Zixia? Aduh, lupakan itu sekarang. Jemput Xiaoxi untukku, lalu tanyakan pada Zixia. Baiklah. Shen Zixia hari ini mulai bekerja. Setelah aku menjemput Xiaoxi, aku akan menanyakannya. Aku pergi dulu. Iya, baik. Zhang Yang, apakah Shen Zixia sudah sampai di kantor? Sudah ada di kantor Anda. Awasi dia, jangan biarkan dia kabur. Aku akan segera ke kantor untuk menghajarnya. Bagaimana Shen Zixia bisa menyinggung Tuan Feng? Asisten Zhang, ada yang bisa aku bantu? Shen Zixia, cepat letakkan guntingnya. Ini anggrek mahal yang Tuan Feng bawa dari luar negeri. Satu pot ini 80.800.000. Bagaimana kau bisa menggantinya jika rusak? Bunga seperti ini ada di mana-mana. Feng Yu menghabiskan 80.800.000 untuk membeli sepot bunga ini. Asisten Zhang, katakan yang sebenarnya, apa dia tidak waras? Halo semuanya, namaku Shendong. Kalian bisa memanggilku Xiaodong. Aku adalah kakak dari Xiaonan, Xiaoxi, dan Xiao Bei. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang anak kembar? Pernah. Lalu pernahkah kalian mendengar tentang kembar 4? Belum. Xiaodong, Xiaonan, Xiaoxi, dan Xiao Bei adalah kembar 4. Wow. Silakan duduk. Bu Zhang, apakah Shenxi di kelas kalian? Iya, kenapa? Presidir grup Feng datang ke TK kita. Katanya ingin bertemu Shenxi. Untuk apa ayah jahat itu mencariku? Ada apa? Tuan Feng, apakah kita salah kelas? Tuan Feng, Shenxi ada di kelas sebelah. Saya antar Anda ke sana. Xiaoxi, Paman, ada apa paman mencariku? masih memanggilku paman? Ibumu yang mengajarimu? Ayo, kita pergi menemui ibumu. Kakak, ayah membawa adik pergi. Bagaimana sekarang? Apakah ayah tahu kalau adik adalah anaknya? Aku akan menelepon ibu. Halo, Xiaodong. Ibu, tadi ayah membawa adik pergi. Dia mungkin tahu kalau adik adalah anaknya. Apa? Turunkan aku. Tuan Feng, Anda ini aduh. Turunkan aku. Siapa itu? Panggil aku ayah, baru aku turunkan kau. Aduh, kau sudah tahu? Iya. Feng Yu. Xiaoxi putriku. Mau kulihatkan hasil tes DNA-nya. Zixia, kita belum pernah bertemu sebelumnya kan? Bagaimana bisa kau membesarkan putriku? Kalau kau tidak menjelaskan semuanya hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari sini. Jangan membentak ibuku. Sayang, aku tidak membentaknya. Aku hanya ingin segera menyelesaikan masalah ini. Bisakah kau bersikap lebih lembut? Bisa?
aku akan bersikap lebih lembut. Ibu, dia bilang mau membawaku ke rumahnya. Biarkan aku pergi, korbankan aku saja untuk melindungi kakak, kakak kedua, dan adik keempat. Nanti aku akan pakai uang ayah untuk kalian. Kalian sedang membicarakan apa? Tidak boleh aku dengar? Di Xiaoxi bilang kau mau membawanya ke keluarga Feng. Iya, Xiaoxi putriku. Tidak mungkin aku membiarkannya terlantar di luar. Baiklah, bawa saja kalau mau. Jika aku tahu kau menyia-nyiakan putriku, aku akan membawanya kembali. Putri Feng Yu tidak akan pernah kekurangan. Kau belum menjelaskan. Aku belum pernah menyentuhmu sebelumnya, kan? Bagaimana mungkin aku punya anak denganmu? Shen Zixia. Jawab pertanyaanku. Sejujurnya, sebenarnya jika Feng Yu tahu Xiaoxi adalah anak kandungku, dia pasti akan menemukan 3 anakku yang lain. Saat itu Feng Yu pasti akan merebut ke-4 anakku. Sebenarnya Xiaoxi adalah anak angkatku. Ibu, Anak angkat? Di mana kau mengadopsinya? Aku temukan di depan pintu. Benarkah? Kau yakin? Anak itu sudah kuberikan padamu, apalagi yang kau inginkan? Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kau telah membesarkan Xiaoxi. Itu adalah kerja keras. Dan aku Feng Yu, bukan orang yang tidak berperasaan. Oh, hari ini Xiaoxi mulai sekolah, biarkan dia pergi ke sekolah. Sayang, apa kau ingin pergi ke sekolah? Jika tidak ingin, aku mau. Ayah, kau bekerjalah dengan baik. Aku pergi ke sekolah. pengawal, cepat ikuti dia. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan memaafkan kalian. Selama Feng Yu meminum obat ini, tanda di tubuhnya akan hilang. Hari ini aku kehilangan Xiaoxi, aku tidak bisa kehilangan 3 anakku yang lain. Aku tidak boleh membiarkan Feng Yu menemukan identitasku. Asisten Zhang bilang, kau selalu minum secangkir kopi sebelum bekerja. Kopi ini kubuat, apa kau mau mencobanya? Ada apa? Kenapa kopi kau ada rasa jamu? Mana mungkin. Aku membuatnya persis seperti yang diajarkan asisten Zhang. Mau coba lagi? Kau menambahkan apa? Tidak menambahkan apa-apa. Lain kali tambahkan lebih banyak gula. Oh, baiklah. Zixia, kau sudah membantuku membesarkan anak selama bertahun-tahun? Pasti menghabiskan banyak uang, kan? Xiaoxi tidak menghabiskan banyak uang. Jangan memaksakan diri. Susu formula tidak murah. Dan juga karena membantuku mengurus anak, pasti mempengaruhi kau dalam mencari pasangan. Aku harus memberikan kompensasi kepadamu. Karena kau memaksa untuk memberi, ya sudah terserah kau saja. Membantuku mengurus anak 1 tahun 1 miliar. Kau sudah 5 tahun, jadi aku beri kau 5 miliar. Bagaimana? Kau yakin mau memberiku uang sebanyak ini? Banyak. Selain biaya membesarkan anak, ada juga kompensasi kerugian mentalmu. Oh, PIN-nya 88 kali. tidak perlu serepot itu. Kau memberiku gaji setiap bulan saja sudah cukup. Tuan Feng, aku dengar Anda punya anak perempuan. Anak perempuan ini juga anak dari Zixia. Kenapa? Ada masalah? Oh, tidak masalah. Aku hanya agak terkejut kapan Anda tidur dengan Zixia dan sampai punya anak perempuan. Tunggu dulu. Shen Zixia, bukankah punya 4 anak? Apa katamu? Shen Zixia punya 4 anak. Apa katamu? Shen Zixia punya 4 anak? Iya. Asisten Zhang, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Aku bahkan belum menikah. Tadi kepala sekolah TK, Kepala sekolah TK itu tidak tahu situasi saya yang sebenarnya. Dia bilang Xiaoxi adalah anak angkatnya. hah? Zixia, Anda begitu baik hati? Tuan Feng, aku akan mencucikan gelas Anda. Tuan Feng,
Nona Sialan sekarang ada di bawah aku tidak yakin Anda ingin bertemu dengannya, jadi aku segera menghentikannya. Karena dia sudah datang, biarkan dia naik. Kebetulan aku juga ingin bertanya padanya tentang anak itu. Anda curiga anak itu anak kandungnya? Aku hanya pernah berhubungan dengan dia. Kalau bukan dia, siapa lagi? Oh, baiklah. Kalau begitu aku akan membawanya naik sekarang. Asisten Zhang, apakah Ayu marah padaku? Aku juga tidak tahu. Silakan. Ayu, aku datang hari ini untuk membantumu menghilangkan tanda di lenganmu. Kau tidak bilang aku hampir lupa. Tutup matamu dulu. Astaga, kedua orang ini siang bolong begini, beraninya ya. Nona Shen, sedang apa kau di sini? Aku tidak sedang apa-apa. Asisten Zhang, bisakah kau memberiku pekerjaan? Aku bosan sekali sendirian. Baiklah, ikut aku. Bagaimana bisa begini? Di mana tanda di lengannya? Mungkinkah dihapus orang lain? Tapi kenapa Feng Yu tidak tahu? Sudah selesai? Sudah, tanda di tubuhmu sudah kuhapus. Sialan, tidak kusangka orang 5 tahun lalu itu benar-benar kau. Iya, Ngomong-ngomong, apakah kau pernah melahirkan anak untukku? Aku punya seorang putri, bukankah kau yang melahirkannya? Feng Yu punya anak perempuan. Tapi aku tidak pernah melahirkan. Jika aku tidak mengakuinya, dia pasti akan mencurigai identitasku. Iya, aku memang pernah melahirkan seorang anak denganmu. Hanya saja setelah kau melahirkan, kau tak sengaja kehilangan anak itu. Jadi kau tak berani memberitahuku, kan? Iya. Anak itu tak sengaja hilang dariku. Jangan bersedih. Aku sudah menemukan anak kita. Sayang, hari ini sekolahnya bagaimana? Biasa saja aku cepat beradaptasi. Lihat tiba-tiba aku punya ayah, aku bahkan tidak menangis. Memang, kau cepat beradaptasi. Nanti setelah pulang, ayah punya kejutan untukmu. Wah, kejutan apa? Nanti sampai di rumah, kau akan tahu. Sayang, hari ini kita kehilangan Xiaoxi. Ibu tidak bisa kehilangan kalian lagi. Kalian harus ingat, jangan pernah mencari ayah kalian. Kalau tidak, kalian akan ditangkap oleh mereka. Ibu tenang saja. Walaupun dia mengakui kami juga tidak menginginkannya. Ini bukan masalah mau atau tidak. Ayah kalian adalah orang terkaya di Jiangcheng. Selama kita masih di Jiangcheng, kita bukan lawan mereka. Orang terkaya hebat sekali ya. Nanti aku akan lebih kaya darinya. Lalu menjemput adik perempuan pulang. Kalau begitu, kau harus belajar dengan giat. Iya. Nenek, Aduh, Xiaoxi. Cucuku sayang, kau akhirnya kembali. Nenek sangat merindukanmu. Nenek, aku tahu nenek merindukanku, makanya aku kembali bersama ayah. Cucuku sayang, nenek nanti akan memberikan kompensasi yang pantas untukmu. Baik. Ayah, bukankah ayah bilang mau memberiku kejutan? Mana kejutannya? Xiaoxi, dia ibumu. Apakah ini kejutan yang kau bicarakan? Astaga, ini benar-benar kejutan yang menakutkan. Xiaoxi, aku tahu dia telah mengganggumu sebelumnya. Maukah kau memaafkannya? Dia tidak tahu kau putrinya. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin ibuku wanita jahat ini? Kemarilah Xiaoxi. Xiaoxi, maafkan aku, ini semua salah ibu. Setelah melahirkanmu saat itu, kau secara tidak sengaja dibawa pergi oleh orang jahat. Perempuan jahat? Kemampuanmu mengarang cerita begitu hebat, pantas saja ayahku tertipu habis-habisan. Xiaoxi, aku tahu kau belum bisa menerimaku. Tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Aku akan memberikan kompensasi padamu.
agar kau melihat ketulusanku. Jangan coba-coba mendekatiku. Aku tidak akan termakan oleh tipu dayamu. Ayah, kau hanya bisa memilih antara aku dan wanita jahat ini. Jika kau memilihnya, aku akan pergi. Xiaoxi, ayah pasti memilihmu. Sialan, pergilah. Tanpa izinku, jangan datang ke rumahku lagi. Ayu, jangan usir aku. Xiaoxi masih kecil, dia salah paham denganku. Kita cari cara untuk menyelesaikannya. Kau tidak bisa sepenuhnya mendengarkannya. Aku tidak salah paham denganmu. Kau memang wanita jahat, berhati hitam, benar-benar jahat. Nona kecil. Terakhir kali itu hanya kesalahpahaman. Dengarkan penjelasanku. Tidak mau dengar, omong kosong. Sialan. Terlepas apakah kau ibu kandung Xiaoxi atau bukan, dia sekarang tidak menerimamu. Sebaiknya kau pergi saja. Tante, kumohon jangan usir aku. Bukan aku yang mengusirmu. Cucuku susah payah kembali, dia tidak bisa menerimamu, maka keluarga Feng tidak bisa menerimamu. Kau ingin kami menerimamu. Kau harus mencari cara agar Xiaoxi memaafkanmu. Baiklah, aku akan berusaha agar Xiaoxi memaafkanku. Ayah sepertinya tidak seburuk itu. Ada apa ini? Apakah Feng Yu membongkar identitasmu? Dia tidak mencurigai identitasku, tapi Feng Yu tiba-tiba punya anak perempuan kandung. Aku curiga 5 tahun yang lalu. Wanita yang berhubungan dengan Feng Yu adalah Shen Zixia. Shen Zixia. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang wanita ini. Mungkin orang biasa. Orang seperti itu tidak mengancam kita. Aku juga tidak menganggap wanita itu penting. Tapi putri Shen Zixia itu sangat jahat. Dia dibawa pulang oleh Feng Yu ke keluarga Feng. Sekarang aku ingin masuk ke keluarga Feng. Harus mendapat persetujuan dari gadis kecil jahat itu dulu. Hadapi masalah dan selesaikan saja. Keluarga Xia kita bukan orang yang mudah ditindas. Ayah. Maksud ayah. Menyingkirkan gadis kecil jahat itu. Sayang, sudah larut malam kenapa belum tidur? Ayah, jam tangan pintar aku kehabisan baterai. Tapi aku kangen ibu. Aku ingin melakukan panggilan video dengannya. Kau bicara tentang Shen Zixia. Iya, ibuku adalah Shen Zixia, bukan perempuan jahat itu. Sepertinya Shen Zixia sangat baik pada putrinya. Makanya putrinya menganggapnya sebagai ibu kandung. Video call ibu. Ayah mau mandi dulu. Bagaimana ayah bisa video call ibu? Mungkin adik yang menelepon. Benar juga. Halo kakak, di mana ibu? Adik, ibu sedang mandi. Kenapa kau pakai ponsel ayah? Video call ibu? Jam tanganku kehabisan baterai kakak. Ayah sepertinya bukan pria jahat. Hari ini perempuan jahat itu datang ke rumah ayah. Aku menyuruh ayah mengusir perempuan jahat itu. Ayah langsung mengusirnya. Adik tetaplah di rumah ayah untuk mengawasinya. Iya, aku berencana membuat ayah putus dengan perempuan jahat itu. Jika ayah menurut, maka kita akan tinggal bersama di rumah ayah. Meskipun ayah bukan penipu, ibu belum tentu menyukainya. Kita harus menghargai pendapat ibu. Kakak benar, tapi bagaimanapun juga, aku harus membuat ayah putus dengan wanita jahat itu. Aku tidak mau wanita jahat itu menjadi ibu tiriku. Jika ayah menikahi wanita jahat itu, kau kembali saja kepada kami. Xiaoxi, sedang melakukan panggilan video dengan siapa? Ayah, kenapa mandi cepat sekali? Ayah ingin melihatmu melakukan panggilan video dengan ibu. Kenapa dimatikan? Sudah selesai. Tadi sepertinya ayah mendengar suara anak laki-laki. Siapa? Mana ada anak laki-laki? Ayah salah lihat. Aku ngantuk, aku mau kembali ke kamar untuk tidur.
Dia melakukan panggilan video denganku untuk apa? Sepertinya putriku tidak membohongiku. Tadi aku salah lihat. Bagaimana mungkin aku melihat Shen Zixia sebagai anak laki-laki? Tuan Feng. Selarut ini kau menelponku, ada apa? Tadi putriku meneleponmu. Kalian membicarakan apa? Putriku menelponku, aku sedang mandi, tidak mengangkatnya sama sekali. Ada apa? Apa aku tidak boleh tahu isi obrolan kalian? Bukan begitu, aku dan putriku sedang berbisik-bisik. Kenapa kau penasaran? Jika kau benar-benar peduli pada putrimu, perlakukan dia dengan baik. Aku tahu. Aku akan menebusnya. Tidak akan membiarkan dia merasa dirugikan. Kalau tidak ada urusan lain, aku tutup dulu. Tunggu. Ada apa? Terima kasih telah membesarkan putriku dengan baik. Meskipun kau bukan ibu kandungnya. Tapi aku mengizinkanmu untuk datang ke rumahku menjenguknya. Baiklah. Aku mau tidur dulu. Aku tutup dulu ya. Ibu, tadi adik menelepon, dia bilang, ayah sepertinya tidak begitu menyukai wanita jahat itu. Ibu, jika ayah bukan pria jahat, apa kau mau bersamanya? Ibu, kenapa kau diam saja? Aku dan ayah kalian tidak terlalu dekat. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Kalian tidurlah. Feng Yu bukan pria jahat. Tapi siang tadi aku melihat dia dan Xialan sedang apa? Tuan Feng, kenapa kau datang pagi sekali hari ini? Aku mengantar Xiaoxi ke sekolah hari ini, jadi bangun lebih awal. Tuan sendiri yang mengantar Xiaoxi ke sekolah? Untungnya aku kesiangan hari ini. Terlambat mengantar anak ke sekolah. Kalau tidak bertemu dengan Tuan Feng, gawat. Ini pertama kalinya aku menjadi seorang ayah. Jadi aku ingin merasakannya. Bagaimana rasanya mengantar anak ke sekolah? Oh, pantas saja lingkaran hitam di mata Anda hari ini sangat berat. Kalau Anda tidak terbiasa bangun pagi, jangan memaksakan diri, membiarkan sopir yang mengantar juga sama saja. Benar juga. Untuk selanjutnya, serahkan saja urusan ini pada sopir. Oh ya, ini Xiaoxi titip untukmu. Ini apa? Aku tidak tahu. Lihat saja. Anda yakin ini Xiaoxi yang menitipkannya untukku? Mungkin ibuku yang memberikannya padanya tadi malam. Kau tidak mencegahnya? Xiaoxi masih sangat kecil. Kalian memberikan perhiasan semahal ini, tidak takut dia menghilangkannya? Dia menitipkannya untukmu. Kau simpan saja untuknya. Kau simpan saja. Aku takut menghilangkannya. Kau simpan saja. Kalau begitu aku akan menyimpannya untuknya. Ngomong-ngomong, aku berencana mengadakan pesta minggu ini, mengumumkan identitas Xiaoxi. Dengan begitu tidak akan ada yang mengganggunya lagi. Semoga kau juga bisa datang. Apa ini permintaan Xiaoxi? Xiaoxi sangat menyukaimu. Dia pasti berharap kau datang. Baiklah. Lalu tunanganmu, apakah dia akan hadir? Kau bicara tentang Xialan. Iya. Xiaoxi tidak menyukainya. Aku tidak akan membiarkan dia datang. Kau sangat mendengarkan Xiaoxi? Xiaoxi adalah putri kandungku. Tentu saja aku harus mengutamakan perasaannya. Lalu jika Xiaoxi tidak mengizinkanmu menikahi tunanganmu? Maka aku tidak akan menikahinya. Dasar pria brengsek. Kemarin masih mesra dengan Xialan di kantor, hari ini bilang tidak akan menikahinya. Apa yang kau pikirkan? Tidakkah kau merasa kau terlalu tidak berperasaan terhadap tunanganmu? Xiaoxi adalah darah dagingku. Demi dia, aku bisa mengabaikan perasaan orang lain. Dia bisa mengatakan hal seperti itu, menunjukkan setidaknya dia ayah yang baik. Kalau begitu aku akan datang tepat waktu ke pesta nanti. Temani aku ke mall nanti. Ke mall untuk apa? Aku ingin membelikan putriku beberapa baju baru. Baiklah, aku ahli dalam hal ini. Bagaimana dengan 2 baju ini? Bagus. Kalau begitu ambil 2 set ini. Kau pilih beberapa lagi, 2 tidak cukup. Bagaimana bisa tidak cukup? Jika terlalu banyak nanti tidak ada tempat untuk menyimpannya. Putriku punya ruang ganti sendiri. 120 meter persegi. Astaga, ruang ganti putrimu lebih besar dari rumah kita sekarang. Jadi, pilihlah beberapa lagi. Baiklah. Bagaimana aku tidak bisa menghubungi ibumu? Apakah ada anggota keluarga lain di rumahmu? Ibuku bekerja di grup Feng. Mungkin dia belum pulang kerja. Kalau begitu kalian tunggu di sini. Jangan lari-lari. Ya, Kau coba saja.
Aku tidak butuh baju baru, aku punya baju di rumah. Lebih baik kita pergi saja. Sudah sampai di sini, kau coba saja. Aku yang bayar. Ini bukan masalah uang. Kau sudah merawat Xiaoxi selama 5 tahun. Aku akan menjagamu. Baiklah, aku akan mencobanya. Ayu, kebetulan sekali. Kau juga beli baju? Jaulan, ini toko baju wanita. Ayu, kau membelikan baju untuk siapa? Kau membelikan pakaian untuk Shen Zixia. Bukan aku membeli untuk diriku sendiri. Aku meminta Shen Zixia menemaniku memilih pakaian untuk Xiaoxi. Ayu, kenapa kau tidak mengajakku menemanimu? Apa kau bisa memilih pakaian anak-anak? Dan aku yang meminta Zixia masuk ke toko pakaian wanita. Aku juga yang ingin membelikan pakaian. Untuk Zixia, Ayu, jangan bilang kau menyukai Zixia. bagaimana rasanya menyukai seseorang? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu bagaimana rasanya membenci seseorang. Ayu, aku tidak bermaksud untuk mencampuri urusanmu. Aku hanya... Bukan urusanmu. Ngomong-ngomong, pertunangan kita ditunda tanpa batas waktu. Apa maksudnya ditunda tanpa batas waktu? Kau tidak ingin menikah denganku? Ya, sekarang aku hanya ingin menemani putriku tumbuh dewasa. Sudah larut malam, kenapa ibu belum pulang kerja? Ayo kita jemput ibu pulang kerja. Tapi, ibu tidak mengizinkan kita untuk menemui ayah. Karena jika ayah menemukan kita, dia akan membawa kita pergi. Tapi aku ingin menjemput ibu pulang. Kalian berdua tunggu di sini. Aku akan masuk untuk mencari ibu. Hei, ini bukan tempat untukmu. Pergi sana. Pak Satpam, ibuku bekerja di sini. Aku ingin menemuinya. Kalau begitu, telepon dia. Teleponnya tidak tersambung. Pak Satpam, kumohon, biarkan aku masuk. Tidak bisa, perusahaan punya peraturan. Tidak bisa masuk tanpa janji. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan meminta Pak Polisi untuk membawamu pergi. Kakak, sepertinya ibu bersama ayah. Tuan Feng, terima kasih untuk hari ini. Jangan belikan aku baju lagi. Ini akan mudah membuat orang salah paham. Aku tidak takut. Kau takut apa? Kau tidak tahu malu, aku tahu. Ibu. Wow. Zixia, kau gila? Aku... Tunggu, aku seperti mendengar seorang anak memanggil ibu. Tunggu sebentar. Tuan Feng, kau salah dengar. Aku tidak mendengar suara anak kecil. Mungkin aku salah dengar. Kenapa kau menutup mataku? Kenapa tiba-tiba menciumku? Tuan Feng, sejujurnya tadi ada momen Anda sangat mirip dengan seseorang yang sudah lama tidak kulihat. Cinta pertamaku. Aku mirip dengan seseorang yang sudah lama tidak kau lihat. Cinta pertamamu? Kau menganggapku sebagai pengganti pria itu? Kau keterlaluan. Tuan Feng. Tuan Feng, maaf, aku tidak sengaja mengambil keuntungan darimu. Aku bersumpah aku tidak akan berani lagi. Kukira kau wanita yang pendiam. Ternyata di dalam hatimu begitu liar. Aduh, reputasiku hancur. Tuan Feng. Kau tidak perlu menjelaskan. Aku percaya penilaianku. Bukan, aku ingin bertanya. Bisakah aku pulang kerja? Kau menciumku lalu ingin pulang kerja? Tidak mungkin aku bilang, aku harus pulang kerja untuk menjemput anakku. Ya, aku ingin pulang untuk menenangkan diri. Kau pulang saja. Terima kasih, Tuan Feng. Tuan Feng, apakah ada masalah dengan dokumen ini? Tuan Feng, aku lihat Anda melamun tadi. Apa yang Anda pikirkan? Pulang kerja, pulang untuk menemani putriku. Baik. Kenapa ciuman Shen Zixia membuat aku tanpa sadar teringat malam 5 tahun yang lalu?
Seandainya wanita 5 tahun yang lalu adalah Shen Zixia. Berhenti. Apa aku salah lihat? Bukankah aku sudah bilang jangan pergi mencari ayah kalian? Jika dia melihat kalian, ibu tidak akan bisa melindungi kalian. Ibu, telepon ibu tidak bisa dihubungi, dan ibu tidak menjemput kami di TK. Kami khawatir tentangmu. Ternyata ponsel ibu kehabisan baterai. Hari ini salah ibu. Ibu lupa menjemput kalian. Ibu berjanji tidak akan lupa lagi. Ibu, bukankah ibu hari ini pergi berkencan dengan ayah? Tidak, siang ini kami pergi membelikan baju untuk Xiaoxi. Baiklah, aku pikir kalian berdua balikan. Bagaimana mungkin dia punya tunangan? Tunangan bukan istri, baru sah setelah menikah. Kalian jangan terlalu khawatir tentang urusan orang dewasa. Ngomong-ngomong, akhir pekan ini keluarga Feng akan mengadakan pesta pengakuan keluarga untuk mengumumkan identitas Xiaoxi. Ibu juga harus pergi. Bisakah kami pergi? Tentu saja tidak. Ibu tidak ingin kehilangan kalian. Kalau begitu kami tidak pergi. Kami juga tidak ingin kehilangan ibu. Ya kalau begitu kalian bermainlah. Ibu akan memasak. Aku mau yang ini. Ayah, aku benar-benar meremehkan Shen Zixia, perempuan jahat itu. Ada apa? Hari ini di pusat perbelanjaan, aku melihat Feng Yu mengajak Shen Zixia berbelanja. Bilangnya membeli pakaian untuk anak-anak, padahal mereka berada di toko pakaian wanita. Feng Yu membelikan pakaian untuk Shen Zixia. Tak disangka Feng Yu menyukai wanita itu. Aku juga berpikir, Feng Yu tidak akan menyukai wanita biasa seperti itu. Siapa sangka mereka berdua begitu cepat bersama. Jika begitu, maka dia tidak boleh tinggal. Aku juga berpikir begitu. Namun, dia dan putrinya harus satu persatu. Kalau tidak, terlalu gegabah. Kalau begitu kita singkirkan dulu Putri Feng Yu, agar kau bisa menjadi nyonya muda keluarga Feng. Aku sudah mencari tahu, keluarga Feng akhir pekan ini akan mengadakan pesta pengakuan keluarga. Benarkah? Tapi, Feng Yu tidak mengundangku. Putrinya tidak menyukaimu, tentu saja tidak akan mengundangmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Putrinya sekarang selalu diikuti oleh pengawal keluarga Feng. Aku sama sekali tidak bisa mendekatinya. Aku sudah memikirkan cara yang aman. Kakak senior, kau menyuruhku turun gunung? Iya. Hari ini aku akan menghadiri pesta pengakuan keluarga yang diadakan keluarga Feng untuk Xiaoxi. Xiaodong. Tidak ada yang menjaga mereka. Aku khawatir mereka akan berkeliaran. Kau datang dan bantu aku mengawasi mereka. Baik, aku akan segera turun gunung. Sayang, paman kalian akan segera datang menemani kalian. Kalian senang? Senang. Baguslah kalau senang. Ibu akan berusaha pulang lebih awal malam ini. Kalian harus mendengarkan paman di rumah. Jangan membuatnya kesal ya. Baik, Ibu. Halo? Nona Shen, aku adalah Xialan. Aku ingin mengajak kau bertemu, membicarakan tentang Xiaoxi. Baik. Kalau begitu aku kirimkan lokasinya. Segera datang. Sayang, ibu harus pergi sekarang. Kalian di rumah saja ya. Tunggu paman kalian datang menemani. Baik, Ibu. Ibu sampai jumpa. Nona Xia, kau susah payah mengajak aku keluar. Sebenarnya ingin bertanya apa? Nona Shen, silakan duduk. Hari ini keluarga Feng mengadakan pesta pengakuan untuk Xiaoxia. Tetapi tidak mengundangku. Sejujurnya, sebagai tunangan Ayu, aku sangat sedih. Kau sedih, bicaralah dengan Feng Yu. Bicara dengan aku untuk apa? Ayu sekarang hanya memikirkan Xiaoxi. Sama sekali tidak peduli dengan perasaanku. Masalahmu apa hubungannya dengan aku? Lihat sikapmu. Sepertinya tidak menganggapku ada. Jangan lupa, aku masih tunangan Feng Yu. Iya. Kau tunangan Feng Yu.
Anda lebih tinggi derajatnya? Anda puas? Aku mencarimu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk bertengkar denganmu. Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Ku dengar, Xiaoxi sangat mendengarkan kata-katamu. Aku harap kau bisa di depan Xiaoxi, membantu aku mengatakan hal-hal baik. Tidak mungkin. Baiklah. Karena Nona Shen tidak mau, maka aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Kita juga tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Makan ini, aku yang traktir. Tidak perlu. Aku sudah membayarnya. Nona Shen, silakan. Shen Zixia, tanpa putrimu di depan Feng Yu untuk menghasut, Feng Yu pasti akan menikahiku. Setelah aku menikah dengan keluarga Feng, lalu melahirkan seorang putra untuk Feng Yu, maka posisiku akan benar-benar aman. Wah, anak ini sangat cantik. Layak menjadi putri keluarga Feng. Entah siapa ibu dari anak ini. Ku dengar ibunya adalah putri keluarga Xia, Nona Xia. Tapi anak ini tidak mirip sialan. Ayah, bukankah kau bilang ayah mengundang ibu ke sini? Kenapa ibu belum datang juga? Ibu sedang dalam perjalanan. Telepon ibu dulu. Baiklah, ayah akan menelepon ibu. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aduh, telepon ibu tidak aktif. Kenapa teleponnya tidak aktif? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya? Tuan Feng, ini orangmu kan? Datang dan tebus dia sebelum gelap. Kalau tidak, kau tidak akan melihatnya lagi. Zixia diculik. Aku harus menyelamatkannya. Xiaoxi, kau tetap di sini. Ayah akan menjemput ibu. Ayah harus menjemput ibu pulang ya. Halo kak. Dek, apa kau sudah melihat ibu? Belum, ibu belum datang. Ayah baru saja pergi menjemputnya. Ibu pergi sejak siang, kenapa sampai sekarang belum sampai juga? Jangan-jangan ibu tersesat? Tidak mungkin, ibu naik taksi ke sana. Bagaimana mungkin tersesat? Gawat, jangan-jangan terjadi sesuatu pada ibu. Ibu kenapa-napa, ayah juga tidak ada. Kakak, aku takut. Adik, jangan takut. Bukankah kau bilang, ayah pergi mencari ibu? Ayah akan membawa ibu kembali. Sekarang aku dan adik laki-laki akan menjemputmu. Kakak. Nona Xia. Nona Xia, Anda sudah datang. Aku baru saja melihat Tuan Feng pergi dengan terburu-buru. Iya, dia ada urusan dulu. Nona Xia, tadi Tuan Feng membawa pulang seorang putri. Apakah itu anak Anda? Iya. Di mana dia? Dia ada di ruang istirahat. Kakak, tolong aku. Adik laki-laki, kita sekarang pergi mencari adik perempuan. Sepertinya dia dalam bahaya. Lalu bagaimana denganku? Adik laki-laki, kau tetap di rumah. Paman guru sebentar lagi datang. Tapi aku takut sendirian di rumah. Halo, aku datang. Paman guru, akhirnya kau datang. Kau tolong awasi si Xiao Bei. Aku dan adik laki-laki akan menjemput adik perempuan. Itu tidak bisa. Ibumu menyuruhku mengawasi kalian. Jangan sampai kalian berkeliaran. Xiaodong, Xiaonan. Xiaoxi, kau ngapain ngumpet di sini? Perempuan jahat, lepaskan aku. Xiaoxi, di depan banyak tamu begini. Kenapa teriak-teriak? Perempuan jahat, cubit aku lagi. Tunggu ayah pulang, aku akan bilang ke ayah. Kau bicara apa sih? Kau ini, kenapa suka bohong? Mereka beneran ibu dan anak. Anak ini kayaknya benci banget sama Nona Xia. Dengar-dengar anak ini dulu sempat hilang. Bukan Nona Xia yang ngurus dari kecil. Wajar kalau hubungan mereka nggak dekat. Anak ini beruntung banget ya. Hilang bisa ketemu lagi. Kau bohong, kau bukan ibu aku. Ibu aku namanya Shen Zixia. Apa? Dia bukan anak Nona Xia. Siapa Shen Zixia? Kalian pernah dengar tentang perempuan ini? Belum pernah dengar. Tunangan Tuan Feng bukannya Nona Xialan. Shen Zixia itu dari mana tiba-tiba muncul? Xiaoxi, kau nggak sopan banget. Kau udah di rumah keluarga Feng. Paman dan tante di sini datang untuk acara pengakuanmu.
Kau malah teriak-teriak di sini. Tidak pantas banget. Minta maaf sekarang sama paman dan tante. Aku tidak mau minta maaf. Ayahku tidak ngundang kau ke sini. Siapa yang nyuruh kau masuk? Apa? Tuan Feng tidak ngundang Nona Xia. Ini ada apa sih? Nona Xia, apa benar yang dikatakan Nona kecil? Dia berbohong. Di acara sepenting ini, bagaimana mungkin Ayu tidak mengundang aku? Satpam, wanita jahat ini menggangguku. Usir dia. Aku ibunya kandung. Bagaimana mungkin aku mengganggunya? Dia hanya melihat Ayu tidak ada, jadi dia merajuk. Kau mundur saja. Membuat semua orang menertawakan kita. Suasana hati putriku sedang tidak baik hari ini. Aku akan membawanya ke kamar untuk menenangkan diri. Aku tidak mau. Aku tidak mau pergi dengan wanita jahat ini. Tolong aku. Xiaoxi, jangan nakal. Sayang, aku akan membawamu ke kamar untuk menenangkan diri. Setelah sampai di kamar, aku akan menyingkirkan batu sandungan ini. Nona Xia sangat sabar dalam mengasuh anak. Dia benar-benar istri dan ibu yang baik. Ya, Tuan Feng dan Nona Xia benar-benar pasangan yang serasi. Aku tidak mau pergi dengan wanita jahat itu. Aku tidak mau. Tasbihku. Tasbihku. Ini tasbih pesanan khususku. Hanya ada satu di dunia ini. Maafkan aku. Anak kecil tidak mengerti apa-apa. Aku akan menyuruhnya untuk meminta maaf kepadamu. Ibu pernah bilang, kalau di luar ada bahaya, bisa minta bantuan orang lain untuk mengulur waktu. Minta maaf. Ini barang langka. Harus diganti rugi. Berapa harga tasbih ini? Aku akan ganti rugi. Aku tidak mau uangmu. Aku tunggu Tuan Feng datang. Lalu bicara dengan Tuan Feng. Kau ingin memeras, ya? Nona Xia, perkataanmu itu tidak benar. Tuan Feng kan orang terkaya di Jiangcheng. Aku memeras siapapun tidak berani memeras dia. Hanya saja, Anda kan belum menikah dengan keluarga Feng. Kalau aku terima uangmu, bagaimana kalau Tuan Feng menyalahkanku? Paman, perkataanmu benar sekali. Ayah akan segera kembali. Aku akan menunggu ayah kembali bersamamu. Xiaoxi, paman tidak marah, juga tidak harus meminta ayahmu ganti rugi. Harus diganti? Harus diganti? Ayahku sangat kaya. Aku merusak tasbihmu, jadi harus diganti rugi. Baiklah. Tak disangka perempuan jahat kecil ini punya banyak akal bulus. Kau pikir dengan begini bisa lolos dari genggaman tanganku? Tunggu Ayu kembali, aku akan menyuruhnya mengganti rugimu. Sekarang, aku harus mengantar putriku kembali ke kamar. Emosinya sedang tidak stabil. Aku harus membujuknya. Baiklah, melihat putri Anda, kondisi mentalnya memang sedang kurang baik. Perempuan jahat, kau mau membawaku kemana? Tunggu ayahku pulang, aku akan menyuruhnya putus denganmu. Tergantung apakah kau masih hidup untuk bertemu ayahmu. Perempuan jahat, membunuh orang itu melanggar hukum. Lepaskan adikku. Kenapa ada dua anak kecil datang? Kedua anak itu memanggil putri kecil keluarga Feng adik. Jangan-jangan mereka saudara kandung? Astaga, malam ini ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Bocah tengik dari mana ini? Cepat pergi. Ini bukan tempat untuk kalian. Perempuan jelek. Sepertinya. Pelajaran yang kuberikan terakhir kali belum cukup. Kau bocah tengik yang di depan restoran waktu itu. Betul, aku kakekmu. Kembalikan adikku. Ini sepatu Shen Zixia. Tuan Feng, gawat. Ada dua anak laki-laki datang ke ruang pesta, mengaku sebagai kakak Nona Xiaoxi. Mereka ingin membawanya pergi. Apa, kakak? Benar? Kakak kandung? Sepertinya begitu. Aku lihat mereka dan Nona Xixi cukup mirip. Suruh mereka tetap di sini. Jaga mereka baik-baik. Tunggu aku kembali. Baik. Feng Yu kenapa belum datang juga? Jangan-jangan dia tidak jadi datang. Mau dia datang atau tidak, kita sudah berhasil memancing Feng Yu untuk klien kita. Uangnya besok cair. Minum? Kak senior. Kak senior, kau miskin begini. Mereka masih mau menculikmu? Orang-orang di bawah gunung ini benar-benar tidak punya standar. Kau siapa? Kau jalan kenapa tidak ada suaranya? Jangan-jangan orang ini Feng Yu. Kau bodoh ya. Feng Yu itu orang terkaya di kota Jiang. Mana mungkin berpakaian seperti gembel? Adik seperguruan bisa mengalahkannya? Kak senior, lihat saja. Adik seperguruan, beberapa hari tidak bertemu, ilmumu meningkat pesat. Terima kasih atas pujianmu, Kak senior. Kita harus segera pulang.
Xiaobei masih sendirian di rumah. Xiaobei sendirian di rumah? Dan Xiaodong dan Xiaonan bagaimana? Mereka berdua pergi mencari Xiaoxi. Tapi aku tidak tahu Xiaoxi ada di mana. Jadi aku mencarimu dulu. Untungnya, aku punya lokasi ponselmu. Kalau tidak, Apa mereka pergi mencari Xiaoxi? iya. Iya. Kakak. Kakak. Ampun, Tuan. Kemana Shen Zixia pergi? Cepat katakan. Dia diselamatkan seseorang. Siapa yang menyelamatkannya? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia seorang pria. Apa mungkin pacarnya? Bagaimanapun, syukurlah dia aman. Paman, kenapa kau tidak membiarkan kami pergi? Kau begini salah. Nak, kau ingin membawa pergi nona kecil keluarga Feng? Tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Dia adikku. Kalau begitu aku semakin tidak bisa membiarkan kalian pergi. Jika kau juga anak Tuan Feng, maka aku harus lebih memastikan keselamatan kalian. Apa kedua anak laki-laki ini benar-benar anak Feng Yu? Mungkinkah ketiga anak ini kembar tiga? Tidak mungkin, kan? Hanya pernah melihat yang melahirkan anak kembar dua, belum pernah melihat yang melahirkan kembar tiga. Kalian bertiga benar-benar saudara kandung? Bukan urusanmu, wanita jelek. Kakak, wanita jahat ini tidak hanya mencubitku, dia juga ingin membunuhku. Wanita jelek ini tidak hanya jelek, hatinya juga sangat beracun. Lihat bagaimana aku akan menghajarnya. Ada apa ini? Achen, untung kau datang. Ada dua berandalan di sini. Mereka ingin membawa Xiaoxi pergi. Berandalan, berani sekali mereka membuat masalah di wilayah keluarga Feng. Di mana mereka akan kuhabisi mereka? Itu, mereka berdua. Berandalan, masih kecil sekali. Nona Xia, hanya dua anak kecil, apa yang kau takutkan? Mereka bukan anak kecil biasa. Cara mereka sangat licik. Terakhir kali aku... Sudahlah, jangan bicara lagi. Kau bukan kakakku. Aku tidak sabar mendengarkan ocehanmu. Kalian berdua, kalian mau apa di sini? Kak, dia adik kandung ayah, jadi dia paman kita. Oh, paman. Perempuan jahat ini ingin mencelakai adikku. Aku ingin memberinya pelajaran. Paman, kau memanggilku paman? Jangan bilang, kau juga anak kakakku? Memangnya kenapa? Tidak boleh? Astaga. Dan aku juga, paman. Tiga, kakakku dapat 3 anak sekaligus. Hebat. Achen, kau tidak bisa percaya perkataan mereka. Aku sama sekali tidak percaya mereka 3 bersaudara. Perempuan jahat, tentu saja kau tidak percaya, karena kau bukan ibuku. Bukan kau yang melahirkanku. Kakakku juga bukan anakmu. Jika Xiaoxi bukan anak Nona Xia, lalu siapa ibu kandung Xiaoxi? Barusan Xiaoxi bilang, ibu kandungnya adalah Shen Zixia. Jadi ketiga anak ini, semuanya dilahirkan Shen Zixia untuk Tuan Feng. Mungkin begitu. Tuan Feng benar-benar kejam. Shen Zixia sudah melahirkan 3 anak untuknya. Dia masih ingin menikahi wanita lain. Mungkin keluarga Shen Zixia sangat miskin. Lagi pula, keluarga kaya selalu memperhatikan kesetaraan status sosial. Bukan begitu. Bukan begitu. Bagaimana ini bisa jadi kacau balau? Malam ini, aku datang untuk menghabisi anak nakal Shen Zixia. Kenapa ada 2 anak lagi? Apakah setelah kakakku datang, semuanya akan menjadi jelas? Nona Xia, seingatku kakakku tidak mengundangmu ke pesta ini. Bagaimana kau bisa masuk? Aku... Pengawal, silakan antar Nona Xia keluar. Tidak bisa. Dia ingin mencelakai adikku, tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Anak kecil ini cukup pendendam ya. Baiklah, karena engkau yang meminta, maka aku akan mendengarkanmu dulu. Bagaimana jika kau benar-benar anak kakakku? Aku tidak mau menjadi anak kakakmu. Kalau bukan karena adikku dalam bahaya, aku tidak akan datang. Melihat gayamu yang sombong ini, persis seperti kakakku waktu kecil. Xiaoxi, Ayah, akhirnya ayah kembali. ibu seharusnya sudah pulang lebih awal. Oh, Kalian berdua, aku pernah bertemu kalian. Apakah kalian yang sebelumnya di restoran? Ini kebetulan sekali. Kak, mereka berdua anakmu? Kenapa sebelumnya tidak ku kenal? Kakak, ibu tidak mengizinkan kami bertemu ayah. Ayo lari. Berhenti, tangkap mereka. Maaf semuanya, ada sedikit insiden malam ini. Acara pengakuan ini sampai di sini saja. Aku akan mengundang kalian lagi di lain hari. Ada apa? Kenapa ini? Apa yang terjadi? Tidak tahu. ayah, perempuan jahat itu ingin membunuhku. Jika ayah tidak putus dengannya, aku akan pulang dengan kakakku. Pulang kemana? Ke tempat Shen Zixia ya? Iya.
Mereka semua kakakmu. Iya, Mereka semua kakak kandungmu. Apakah mereka semua diadopsi oleh Shen Zixia? hah? Apa maksudnya diadopsi? Diadopsi itu. Itu tidak penting. Ayah akan menyelidikinya sendiri. Hari sudah malam, kalian tinggal di sini saja. Besok aku akan pergi ke tempat ibu kalian dan menanyakannya. Selesai sudah. Ibu pasti akan marah. Kakak jangan takut. Selama kita tetap bersama ibu, dia tidak akan memaksa kita. Lagi pula, jika dipaksakan tidak akan baik. Iya. Xiaoxi, kau bilang sialan ingin mencelakaimu? Apa itu benar? Tentu saja benar, dia sendiri yang mengatakannya padaku. Jika Xiaoxi mengatakan yang sebenarnya, lalu penculikan Shen Zixia malam ini, dan penculik memintaku untuk menebusnya, mungkinkah ini adalah siasat pengalihan perhatian dari dalang di balik semua ini? Ayah janji padamu, ayah pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Bagaimana jika tidak terungkap? Ayah janji padamu, apapun hasil penyelidikannya, ayah akan putus dengannya dan memastikan dia tidak akan muncul di hadapan kalian lagi. Nah, begitu dong. Kakak, aku rasa ayah masih bisa diselamatkan. Ibu pernah bilang, orang yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya adalah anak yang baik. Iya, tapi aku masih sedikit khawatir tentang ibu. Dia bahkan belum menelepon kami. Sebentar kita diam-diam menelepon paman untuk bertanya. Iya, Kenapa kepalaku pusing sekali? Sekarang jam berapa? Aku sudah berjanji pada Xiaoxi untuk menghadiri pesta pengakuan keluarga. Kakak senior, pesta pengakuan keluarga itu sudah terjadi kemarin. Lihat matahari di luar jendela, terang tidak? Astaga, aku benar-benar tidur semalaman. Kakak senior, ada sesuatu yang ingin aku. Di mana Xiaodong dan Xiaonan? Kenapa hanya kalian berdua? Kakak senior, apa yang kukatakan tadi, itulah masalahnya. Ibu, tadi malam kakak pergi ke rumah ayah, dia tidak kembali. Mereka berdua bertemu dengan Feng Yu. Kakak senior, sekarang kau hanya punya Xiao Bei. Aku khawatir kau bahkan tidak bisa melindungi Xiao Bei. Jadi aku akan membawa Xiao Bei kembali ke gunung dulu. Astaga, biarkan aku tenang dulu. Hanya tidur semalam, dunia seakan runtuh. Kehilangan 3 anak sekaligus, aku membesarkan mereka dengan susah payah, tapi sekarang bahkan sulit untuk bertemu mereka. Kakak senior, jangan terlalu sedih. Anak-anak ini bersama Feng Yu nantinya akan hidup enak, lebih baik daripada menjalani kehidupan yang sulit ini. Kalau begitu lebih baik kau kirim Xiao Bei ke keluarga Feng. Kau membawanya ke gunung, bukankah itu juga hidup susah? Ada apa dengan di atas gunung? Ada makanan untuk dimakan, ada minuman untuk diminum. Menurutku, jauh lebih bahagia daripada di bawah gunung. Ah, sudahlah, bawa Xiao Bei kembali dulu. Nanti aku akan menemui Feng Yu untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan anak-anak kembali. Baiklah, ayo Xiao Bei, kita pergi. Bagus sekali, bagus sekali. Aku baru saja memejamkan mata dan membukanya. Dan aku punya cucu perempuan. Aku memejamkan mata dan membukanya lagi. Dan aku punya 2 cucu laki-laki. Hahaha, aduh, apa aku sedang bermimpi? Bu, ibu tidak bermimpi. Yang duduk di depan ibu adalah 3 anak yang hidup. Kakakmu benar-benar hebat. Diam-diam, dia telah menambahkan 3 penerus untuk keluarga Feng. Bu, mulai sekarang, ibu tidak perlu mendesakku untuk menikah lagi. Ini, keluarga Feng kita punya penerus. Mulai sekarang kau bisa bermain sesukamu, aku tidak akan mendesakmu lagi. Hai Ayu, siapa ibu dari ketiga anak ini? Aku belum tahu siapa ibu dari anak itu. Aduh, kau benar-benar bodoh. Xiaoxi bilang ibunya adalah Shen Zixia. Setelah makan kau cari dia. Aku rasa kemungkinan besar memang dia. Aku akan mencarinya. Ibu. Xiaodong, kau dan Xiaonan di rumah ayahmu. Bagaimana kabarnya? Ibu, kami baik-baik saja. Tapi ibu dan adik harus berhati-hati. Ayah akan segera mencarimu. Ah, baiklah. Ibu mengerti. Kau dan adik-adikmu tinggallah di rumah ayahmu dengan baik. Jangan lari-lari. Mengerti? Baik, Ibu. Tunggu. Tuan Feng, kau sedang mencari apa?
Pria yang kau sembunyikan di kamarmu itu siapa? Apa yang kau bicarakan? Tadi aku mengetuk pintu, kau menyuruhku menunggu. Aku sedang bersiap-siap untuk ganti baju. Xiaodong, Xiaonan, Xiaoxi, mereka semua anakku, kan? Iya. Apakah kau ibu kandung mereka? Jawab pertanyaanku. Lalu bagaimana jika aku ibu mereka? Lalu bagaimana jika bukan... Jika kau ibu mereka, kenapa kau membohongiku? Kau bilang anak-anak itu kau adopsi. Jika bukan, lalu mengapa mereka tinggal bersamamu? Shen Zixia, jangan membohongiku lagi. Aku tidak bermaksud membohongimu. Tapi Tapi apa? kau punya tunangan, aku tidak ingin... Sekarang tidak lagi. Aku dan Sialan sudah memutuskan pertunangan. Benarkah? Aku tidak perlu membohongimu. Aku berjanji menikahinya karena aku pikir dia adalah wanita yang 5 tahun lalu itu. Sekarang aku tahu aku salah orang. Pertunanganku dengannya tentu saja harus dibatalkan. Kau mengira dia aku, jadi... Jadi kau mengakuinya? Mengapa kau tidak mengingatkan aku? Aku tidak tahu. Kau bersamanya Sialan karena kejadian 5 tahun lalu. Baiklah. Sekarang kesalahpahaman sudah terselesaikan. Bukankah kita harus membicarakan masalah anak-anak? Bukankah anak-anak ada di rumahmu? Apa yang harus kita bicarakan? Kau memberi nama anak-anak kita. Xiaodong, Xiaonan, Xiaoxi. Dalam perjalanan ke sini, aku tiba-tiba berpikir, mungkinkah ada Xiaobei juga? Seserius itu? Jangan-jangan tebakanku benar? Bukan, kenapa imajinasimu tinggi sekali? Meskipun Feng Yu dan Xialan telah membatalkan pertunangan, belum tentu aku akan bersama Feng Yu. Aku belum bisa mengungkapkan keberadaan Xiao Bei. Baiklah, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ya, melahirkan anak kembar 3 saja sudah sulit, kemungkinan melahirkan kembar 4 lebih kecil lagi. Apakah kau akan memperlakukan mereka dengan baik? Apa aku terlihat seperti orang jahat? Mereka adalah darah dagingku sendiri. Tentu saja aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Baguslah. Shen Zixia, aku perhatikan kau setiap hari tetap tenang di depanku. Padahal kau menyimpan rahasia sebesar ini. Kau benar-benar orang yang luar biasa. Ah, tidak juga. Aku juga baru pertama kali mengalami hal serumit ini. Sebenarnya aku juga sangat khawatir. Kenapa aku tidak melihat kau khawatir? Apa kau punya pacar? Tidak. Lalu tadi malam kau diculik. Siapa pria yang menyelamatkanmu? Bagaimana kau tahu kalau aku diculik tadi malam? Karena aku mencarimu. Ketika aku sampai di tempat kejadian, kau sudah diselamatkan orang lain. Oh, orang yang menyelamatkanku tadi malam adalah... Aku tidak bisa bilang adik seperguruanku. Kalau aku bilang adik seperguruanku, Feng Yu pasti akan menyelidiki. Nanti dia akan menemukan kalau adik seperguruanku yang membawa Xiao Bei. Orang yang menyelamatkanku tadi malam adalah seorang pahlawan yang menolong orang dalam kesulitan. Benarkah? Pergi pakai bajumu. Ikut aku pulang. Pulang kemana? Rumahku. Aku akan ganti baju sekarang. Bukankah kau bilang tidak punya pacar? Ini punya siapa? Tuan Feng, kenapa tiba-tiba kau mengambil sandal itu? Sandal siapa ini? Ini. Kau membawa anakku dan tinggal bersama pria lain? Tidak. Bisakah kau berhenti berasumsi? Ini sandal adik tingkatku. Adik tingkat? Sepertinya dia juga yang menolongmu kemarin malam. Shen Zixia, kenapa kau penuh kebohongan? Sebelumnya kau bilang anak itu diadopsi. Sekarang jelas-jelas kau punya pria, tapi kau membohongiku. Adik tingkatku datang untuk membantuku mengurus anak. Adik tingkatmu membantumu mengurus anak? Kalian berdua berencana untuk hidup bersama. Bukan, adik seperguruanku sudah pergi. Halo? Tuan Feng, para penculik tadi malam sudah mengaku dari grup Xia Wenchang yang menyuruh mereka menculik Nona Shen. Xia Wenchang? Ayah Sialan. Ya, mereka menculik Shen Zixia untuk memancing Anda keluar dari ruang pesta, bukan untuk meminta tebusan dari Anda. Sepertinya mereka ingin mengalihkan perhatian untuk mencelakai Xiaoxi. Benar-benar manusia rendahan.
Untungnya Xiaoxi baik-baik saja, tapi polisi sudah menangkap Xia Wenchang. Menangkapnya saja tidak cukup. Segera akuisisi grup Xia. Aku ingin membuat keluarga Xia bangkrut. Baik, Ada apa? Penculikan kemarin direncanakan oleh keluarga Xia. Tujuannya adalah untuk memancingku keluar dari ruang pesta, lalu mencelakai Xiaoxi. Bagaimana mereka bisa begitu jahat? Untungnya Xiaoxi baik-baik saja. Maaf, aku yang membuat Xiaoxi dalam bahaya. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Keluarga Xia lah yang jahat. Ayo kita pergi. Aku ingin melihat anak-anak. Ibu. Melihat kalian bertiga baik-baik saja, Ibu lega. Shen Zixia, aku ada pertanyaan untuk ketiga anak ini. Kalau begitu, tanyakan saja. Kau tidak boleh menyela. Oh, Siapa adik seperguruan ibumu? Apakah dia tinggal bersama kalian? Ada apa ini? ada apa? Kau yang tidak mengizinkanku bicara. Tanyakan saja pada anak-anak. Xiaonan, beritahu ayah, mengapa kau menggelengkan kepala tadi? Karena telingaku gatal, jadi aku menggelengkan kepala. Jadi, di rumah kalian, benar-benar tidak ada pria yang tinggal bersama kalian? Ayah, sebenarnya apa yang ingin kau tanyakan? Apakah kau curiga ibu punya pacar? Ayah bertanya pada kalian, karena ibumu suka berbohong padaku. Ayah, kau benar-benar tidak mengerti betapa sulitnya hidup ibu. Ibu setiap hari harus mengurus anak-anak. Mana ada waktu untuk pacaran? Betul, ibu tidak punya uang untuk membayar pengasuh. Ayah, kau mau coba tidak pakai pengasuh, mengurus kami sendiri selama beberapa hari? Ayah salah menilai ibumu. Kau takut aku pacaran karena kau takut pasanganku akan menyiksa anak-anak, kan? Memang ada kekhawatiran seperti itu. Ibu tidak bodoh. Kalaupun ibu punya pacar, pastinya dia akan sangat memanjakan kami. Xiaoxi, ayah tahu, semua pria lain di dunia ini tidak akan mencintai kalian seperti ayah. Meskipun kau benar, ibu lebih mencintai kami daripada kau. Kami ingin tinggal bersama ibu. Ayah tahu ibu mencintai kalian, tapi ayah juga mencintai kalian. Tidak bisakah kita hidup bersama? Ayah, apa ayah ingin mengajak ibu tinggal di rumah ayah? Ayah, ibuku bukan wanita murahan. Ayah harus menikahinya, baru dia mau tinggal di rumah ayah. Kalau tidak ada status yang jelas, ibuku tidak akan mau. Shen Zixia, aku. Apa dia akan melamarku? Ini terlalu tiba-tiba? Tuan Feng, Nona Xia datang, dia menangis di depan pintu dan memaksa untuk masuk. Biarkan aku masuk, aku ingin bertemu Feng Yu. Biarkan dia masuk. Ayu, kumohon bebaskan ayahku, bebaskan keluarga Xia kami. Lihatlah ketiga anakmu sekarang baik-baik saja. Kumohon beri aku kesempatan untuk berubah. Aku bisa membebaskan ayahmu, tapi kau harus menyerahkan diri ke polisi. Dan katakan semua ini direncanakan olehmu. Dengan begitu ayahmu berkesempatan untuk bebas. Tidak bisa, aku masih sangat mudai. Aku tidak mau dipenjara. Kalau begitu, ayahmu akan mendekam di penjara selamanya. Jangan Ayu, kumohon beri aku kesempatan untuk berubah. Kau membohongiku. Aku tidak melaporkanmu ke polisi. Itu sudah kuberikan keringanan padamu. Jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu lenyap dari kota Jiang. Shen Zixia, tolong bicara baik-baik untukku. Ayahku ditangkap, keluargaku bangkrut. Kumohon berbelas kasihanlah, beri kami jalan keluar. Saat kau ingin mencelakai putriku, mengapa kau tidak berpikir untuk memberi putriku jalan keluar? Orang jahat sepertimu, pantas tidak punya apa-apa. Shen Zixia, apa yang kau banggakan? Apa kau belum pernah mendengar pepatah berada di dekat orang berkuasa seperti berada di dekat harimau? Suatu hari nanti, ketika Ayu punya kekasih baru, kau juga akan dicampakkan. Apa yang kau bicarakan? Pengawal, usir dia keluar. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Zixia, aku. Aku tidak memikirkan perkataan sialan. Aku bukan orang seperti itu. Dan kau telah melahirkan begitu banyak anak untukku. Bagaimanapun aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kau tidak perlu mengatakan hal-hal ini kepadaku. Kau hanya perlu merawat anak-anak dengan baik. Aku akan menjalani hidupku dengan baik. Apa maksudmu? Kau tidak ingin bersamaku? Ah, Apakah kau tidak ingin memberi anak-anak sebuah keluarga yang utuh? ingin. Tetapi, Jika kau ingin, jangan tetapi. 5 tahun lalu aku bilang akan memberikan kompensasi kepadamu. Sekarang kau telah melahirkan begitu banyak anak untukku. Aku akan memberikan kompensasi semuanya sekaligus. Bukankah kau tidak punya pacar? Menikahlah denganku. Dengan begitu anak-anakku bisa memiliki keluarga yang lengkap. tidak bisa.
Kita belum terlalu dekat. Bagaimana jika kita tidak cocok? Kalau begitu, pacaran dulu saja. Zisia. Aku tahu kau punya kekhawatiran. Demi ketiga anak ini, aku tetap berharap kau bisa lebih berani. Kurasa usulan Ayu bagus. Bagaimana kalau kalian berdua pacaran dulu? Kalau cocok, nikah saja. Kalau tidak cocok, kalian juga bisa membesarkan anak-anak bersama. Baiklah. Bagus sekali. Aku lihat kalian berdua pergi berkencan hari ini. Ketiga anak ini, biar anak bungsuku yang jaga sebentar. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku bilang, ketiga anak ini, kau yang jaga. Kalau tidak, apa kau mau wanita tua ini yang menjaga? Aduh, aku sih mau menjaga, tapi aku tidak sanggup. Baiklah, baiklah. Aku yang jaga. Aku mau ke taman bermain. Aku juga mau. Aku mau beli baju. jalan-jalan. Baiklah, baiklah. Aku akan segera membawa kalian pergi. Kita satu persatu ya. Baik. Bagaimana kalau kita juga berkencan? Ayo. Shen Zixia, kau belum cerita tentang keluargamu kepadaku. Aku tidak punya keluarga. Kau yatim piatu? Iya. Apa kau dibesarkan di panti asuhan? Lalu bagaimana kau tumbuh dewasa? Aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Tuan Feng, bagaimana kalau ceritakan tentang hidupmu? Baik, kehidupanku cukup sederhana. Sebelum lulus kuliah, aku fokus belajar. Setelah lulus kuliah, aku mengambil alih bisnis keluarga. Kejadian 5 tahun lalu itu kecelakaan. Aku diberi obat. Biasanya aku tidak seperti itu. Sepertinya waktu itu aku salah masuk kamar. Tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana kau bisa salah kamar? Itu pertama kalinya aku turun gunung. Seharusnya kamarku adalah kamar biasa nomor 608. Tapi tanpa sengaja, aku pergi ke kamar VIP nomor 6108. Pertama kali turun gunung, kau biasanya tinggal di gunung? Tidak apa-apa kalau kau tidak mau cerita. Katakan padaku saat kau siap untuk menceritakannya. Sudah larut malam, sebaiknya kau pulang. Aku ingin masuk dan duduk sebentar. Hah, kenapa? Oh, jangan bilang kau pikir ada pria lain di dalam rumah. Kau tidak percaya padaku? Bukannya tidak percaya, tapi aku haus. Aku ingin masuk dan minum air. Baiklah. Kenapa lampunya tidak dimatikan? Mungkin aku lupa mematikannya saat keluar pagi tadi. Silakan duduk, aku akan ambilkan air untukmu. Kakak senior, kau sudah pulang? Kakak senior, bagaimana bisa kau membawa pria pulang untuk menginap? Kakak senior, kau sudah kembali? Kakak senior, bagaimana bisa kau membawa laki-laki pulang untuk menginap? Kakak senior, Bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah kau sedang membawa Xiaobei naik gunung? Ibu, aku kangen. Jadi aku minta paman guru membawaku kembali. Jadi ini adik seperguruanmu. Kalian berdua bahkan punya anak. kakak senior, siapa orang ini? Kenapa dia terlihat agak bodoh? Diam. Feng Yu, dengarkan penjelasanku. Aku sudah melihat semuanya. Apalagi yang perlu dijelaskan? Shen Zixia, kau tidak pernah berubah. Kau sudah membohongiku berkali-kali. Seharusnya aku tidak mempercayaimu lagi. Hei, kau bilang siapa anjing? Siapa yang berbohong, dia yang anjing. Kau sangat suka punya anak ya. Kau melahirkanku 3 anak, lalu melahirkan 1 lagi untuk pria simpanan ini. Kedepannya, anak-anak kita akan aku rawat sendiri. Aku tidak akan pernah mencarimu lagi. Silakan bersama pria simpananmu itu.
Kakak senior, dia tidak mungkin ayah kandung. Si kembar kan? Dia sepertinya salah paham dengan hubungan kita. Dia menghinamu. Kenapa engkau bisa menyukainya? Dia orang yang baik. Setelah berinteraksi dengannya hari ini, aku merasa dia cukup lugu. Percaya kalau pria itu lugu. Lebih baik percaya babi bisa terbang. Baiklah, aku akan menangani masalah ini. Kak, jangan minum lagi. Kau kan tidak kuat minum. Kalau sampai mabuk, aku harus menjagamu lagi. Menurutmu Shen Zixia itu selera macam apa? Dia mencari pria simpanan, jelek, pendek pula. Lucunya, dia bahkan melahirkan anak untuknya. Masa sih? Bukankah Shenzixia sudah punya 3 anak? Dia melahirkan lagi untuk orang lain. Suka sekali punya anak ya. Aku melihatnya sendiri, mana mungkin salah. Anak itu wajahnya jelek sekali. Sama sekali tidak secantik ketiga. Anakku, cantik. Menurutmu apa maunya dia? Apa ayah salah paham dengan ibu? Jangan-jangan ayah melihat Xiao Bei. Lalu salah mengira Xiao Bei sebagai anak orang lain. Pria simpanan yang ayah bicarakan, bukankah itu paman guru? Kenapa ibu tidak menjelaskannya pada ayah? Ayah, sangat sedih, kasihan sekali. Ayah, Ayah, paman, kau pergi tidurlah. Kami akan menjaga ayah. Bisakah kalian menghiburnya? Bisa. Kalau begitu, aku pergi. Ayah, jangan bersedih lagi. Pria seharusnya berlapang dada. Maksudmu, aku harus menerima pria simpanan ibumu? Ibu tidak punya pria simpanan. Pria simpanan yang ayah maksud adalah guru kami. Guru? iya, kami punya 15 guru. Ayah, jangan minum lagi. 15. Guru? Lalu aku melihat salah satu guru kalian menggendong seorang anak. Ayah, mungkinkah anak itu anak ayah ya? Anakku? Ayah, tidakkah ayah berpikir Dong Timur, Nan Selatan, Is Ibarat masih kurang Bei Utara? Anak itu adalah Xiao Bei. Iya. Ibu melahirkan anak kembar 4. Astaga. Ayah ternyata tidak bisa ya. Tidak tahu besok saat dia bangun, apakah dia akan lupa perkataan kita. Semoga ayah dan ibu tidak bertengkar lagi. Aku ingin kita hidup bersama sebagai keluarga. Ibuku melahirkan kembar 4. Xiao Bei adalah adik laki-laki kami. Zixia, aku benar-benar tidak menyangka. Kau telah melahirkan 4 anak untuk keluarga Feng. Kau adalah pahlawan besar keluarga Feng. Sebentar lagi, setelah Ayu bangun, aku akan memintanya untuk bertanggung jawab padamu. Tidak perlu. Zixia, tunggu aku. Aku akan mandi, lalu kita akan mendaftarkan pernikahan kita. Tenanglah. Zixia, gelang ini adalah pusaka keluarga Feng. Aku memberikannya padamu. Bibi. Jangan ditolak. Terkadang, kebahagiaan harus diperjuangkan sendiri. Tuan Feng, Panggil aku suamimu. suamiku. Suamiku. Lalu mulai hari ini, apakah aku masih perlu pergi bekerja? Mulai hari ini aku cuti menikah. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana dengan anak-anak? Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kita akan menikmati waktu berdua.